Oke, sudah cukup excited teman-teman ya di sini mau memperkenalkan terlebih dahulu saya Toha dari tim Bimbel Akses yang akan memoderatori pada webinar kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman juga dalam acara webinar bersama pahami pola soal dan trik cepat jawab TPA TBI PK Instan yang diselenggarakan oleh Bimbel Akses. Dan informasi di sini for information juga buat teman-teman bahwa webinar ini merupakan upaya kami untuk memberikan wawasan dan panduan dalam PK Instan, khususnya bagi teman-teman yang ingin menjenjang pendidikan terutama di PK Instan seperti itu. Pada webinar kali ini kita bahkan belajar banyak hal menarik ya, tentunya dan bermanfaat mengenai PK Instan sehingga berdiskusi langsung dengan para narasumber hebat kami yaitu Kak Safira. Kak Safira ini merupakan alumni STAN dan juga saat ini seorang ASN. Seperti itu. Yang sudah berpengalaman tentunya di bidangnya. Selain itu, kami juga menyediakan beberapa fasilitas menarik ya buat teman-teman seperti sesi sharing nantinya teman-teman boleh nih langsung tanya langsung kepada ahlinya ya kepada Kak Safira. Kemudian juga di sini ada grup diskusi ya dengan education consultant. Jadi buat teman-teman setelah webinar ini sekiranya mau lebih mempersiapkan lagi nih untuk persiapan PKN STAN, boleh langsung ditanyakan aja kepada konsultan kami di grup teman-teman seperti itu. Dan juga di akhir kita akan adakan giveaway tumbler khusus bagi peserta di siang hari ini dengan syarat teman-teman mengikuti sampai akhir. Seperti itu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, aku di sini ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Sudah hadir di tengah-tengah kita, pemateri kita pada siang hari ini, yaitu ada Kak Safira Izzah Ayustina. Beliau merupakan alumni PKN STAN di jurusan D3 Kebendaharaan Negara dengan jurusan Manajemen Keuangan pada tahun 2021. Saat ini beliau seorang ASN tentunya di Bendahara Pengeluaran Instansi Pemerintahan di Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum seperti itu. Untuk lebih lanjutnya ya, untuk lebih enak nih kenal langsung dengan Kak Safira. Untuk informasi lebih lanjut, Kak Safira boleh diperkenalkan terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh materi. Apabila nantinya teman-teman ada pertanyaan, boleh di-keep terlebih dahulu. Nanti di sesi tanya jawab boleh langsung ditanyakan kepada Kak Safira. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Safira, waktu dan tempat kami. Halo, suara kedengaran ya? Sudah terdengarkan. Oh iya, tadi nggak bisa mute soalnya. Oke, bentar. Sebelumnya selamat siang teman-teman di sini. Kamu tanya ke Kak Toha deh. Ini jadi sebelumnya ada tryout dulu nggak? Atau ini cuma webinar aja? Sebelum ini ada tryout nggak? Webinar sih Kak, tapi di kakak nanti ada pembahasan boleh, atau mungkin ada tips trik atau pengerjaan itu juga boleh. Oh ya udah. Jadi sebenarnya kan biasanya dirangkaikan sama tryout ya. Jadi setelah tryout habis itu webinar. Nah mungkin teman-teman yang join di sini pengen lebih fokus sama tanya jawabnya aja kali ya. Pusing kali ya kalau misalnya soal-soal terus ya kan. Paling nanti aku jelasin sedikit gimana sih pola-pola soal tes-tes masuk sekolah kedinasan ya khususnya PKN STAN. Karena kemarin aku pengalaman kuliahnya di PKN STAN. Cuma ada beberapa pengalaman tes-tes sekolah kedinasan yang lain. Cuma rezekinya di PKN STAN gitu ya. Oke, di sini mungkin aku udah ngelihat beberapa dari chat Zoom ini ya. Ada yang dari Padang, ada yang dari Korea, ada yang dari Sumut, Jawa dan segala macam. Jadi sebelumnya aku dari Jawa Timur, ya lebih tepatnya di Surabaya. Di sini ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Aku juga sebenarnya agak blasteran Sulawesi Jawa. Tapi Sulawesi Tenggara. Ya, jadi blasteran bukan blasteran dari luar negeri ya, tapi dari Sulawesi. Jadi mungkin Kak Toha kalau misalnya aku nanti paparan di tengah-tengah boleh nggak kalau misalnya ada yang udah kebelet nanya gitu, aku kasih sempilin satu pertanyaan gitu, nanti biar nggak numpuk di akhir gitu. Nggak apa nggak Oke, Kak Toha? boleh, dipersilakan Kak, dengan Aku senang hati. sesuai perintah Kak Toha aja ini soalnya. Oke, siap. Dipersilakan ya teman-teman Gini ya, nanti asal. kalau langsung di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke Safira. Oke. Jadi ini aku izin share screen ya.
Oke, materinya udah terlihat belum ya? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, adik-adik. Di sini harusnya adik-adik ya. Tapi aku nggak setua itu kok. Jadi manggil kakak aja nggak apa-apa. Jadi nggak alumni tahun 2000 atau 9 berapa nggak. Oke, jadi ini materi sebenarnya sama aja kayak yang biasanya aku bawain ya. Cuma mungkin ini lebih nge-refresh lagi dan mungkin ada informasi-informasi baru terkait dengan pendaftaran sekolah kedinasan ya. Meskipun sebenarnya belum ada hilal ya, belum ada hilal dari Kemenpan RB dan lain-lainnya terkait dengan pendaftaran, tapi nggak apa, kita yang penting usaha dulu ya sekarang untuk cari-cari tahu informasi apa yang ada di sekolah kedinasan, khususnya PKN STAN. Oke, ini nggak tahu ya kenapa fontnya besar kecil gini agak agak alay. Jadi perkenalkan nama aku Safira Iza, asal dari Surabaya, Jawa Timur. Sekarang domisili di Jakarta Pusat. Dulu aku di STAN itu jurusan manajemen keuangan, prodi D3 Kebendaharaan Negara. Minatnya ya olahraga, terus public speaking. Dulu aku apa menjadi MC di beberapa event di kampus lah ya. Itu terus kalau misalnya mau tanya-tanya terkait dengan hari ini, kalau misalnya nggak puas bisa tanya-tanya di DM langsung di Instagramku gitu ya. Biasanya juga banyak sih yang nanya-nanya lanjutan gitu terkait dengan hari ini. Jadi emang excited banget ya teman-teman yang pengen tahu tentang sekolah kedinasan itu. Oke, jadi di siang ini mungkin ada beberapa yang mau aku sampaikan. Sini ada sekolah kedinasan itu apa dan apa aja, di instansi apa aja, sejarah, lokasi apa segala macam. Kayak sejarahnya nggak usah kali ya, kita langsung aja masuk ke dalam. Ada seragam, kegiatan, keuntungan, prospek kerja, strategi. Mungkin ini bukan kuis berhadiah, tapi nanti ada giveaway apa door prize tumbler ya, nanti dibina sama Mas Toha ya. Oke, jadi pertama-tama strategi. Strategi untuk masuk sekolah kedinasan itu yang pertama-tama adalah informasi. Informasi ini maksudnya apa sih? Yang teman-teman ikuti hari ini merupakan salah satu strategi untuk mengumpulkan informasi. Nah, informasi ini bisa dari, misalnya untuk hari ini ya, untuk kondisi hari ini, harusnya teman-teman bisa selalu update tentang informasi-informasi kalau kedinasan. Meskipun sampai hari ini belum ada hilal, tapi harus tetap di follow up, harus tetap selalu di-update. Nah, di-update-nya jangan katanya udah buka, katanya harus cari dari informasi yang resmi gitu. Dari misalnya dari website PKN STAN atau mungkin teman-teman di sini ikut Bimbel Akses, saya rasa pasti Bimbel Akses ngasih informasinya ya, pasti untuk nge-reminder lah. Ini udah buka apa segala macam dan informasinya ini jangan sampai kepatah-patah gitu. Jadi benar-benar harus dibaca, benar-benar harus didalami gitu ya. Eh, apa aja sih syaratnya gitu. Jadi benar-benar detail karena kadang-kadang tuh ada syarat yang benar-benar mengaturnya tuh detail. Jadi kayak misalnya tinggi badan. Ini sekolah kedinasan tertentu ya kalau tinggi badan. Karena kalau pengalamanku di stan itu nggak ada ketentuan tinggi badan. Terus habis itu apa misalnya minus, apa segala macam. Terus misalnya minimal umur, apa kayak gitu-gitu memang harus diperhatikan. Jadi berkas-berkas dan dokumen-dokumen mumpung sekarang belum dibuka, mumpung belum lagi senggang kali ya. Teman-teman di sini kebanyakan apa sih? Kelas 12 ya? Atau mungkin ada yang kelas 10 atau masih SMP udah ikut webinar ini. Kayak rata-rata kelas 12 ya. Nah, jadi mumpung misalnya lagi senggang, bisa disiapin dokumen-dokumen yang sekiranya bakal menjadi syarat buat masuk sekolah kedinasan. Mungkin kalau tahun 2025 ini belum ada, mungkin bisa cari informasi di tahun 2024, 2023. Meskipun kebijakannya selalu beda-beda, tapi harusnya sih nggak terlalu beda banget, jomplang gitu ya. Misalnya dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu. Nah, persiapan-persiapan. Jadi setelah udah tahu informasinya apa aja, dilakukan persiapan-persiapan. Misalnya kayak ikut bimbel, belajar, latihan soal, terus coba-coba apa latihan buat tes kesehatan apa segala macam ya intinya menyiapkan untuk kemungkinan terburuk lah. Nanti bakal ada apa aja gitu untuk persyaratan masuk ke sekolah kedinasannya. Oke, dan butuh motivasi ya. Ini kenapa ya? Gambarnya ada dua orang sedang bertatap-tatapan. Ya sebenarnya motivasi ini, apapun motivasinya teman-teman buat masuk sekolah kedinasan itu valid ya. Maksudnya mau motivasinya biar, oh nanti biar Lebaran bisa pakai baju korpri kak, oh boleh. Oh biar ini kak, biar mantan nyesel, oh boleh.
Jadi apapun motivasi teman-teman buat bisa masuk sekolah kedinasan itu silahkan ditanamkan sendiri biar teman-teman itu biar semangat gitu ya, biar semakin mendorong teman-teman buat bisa fokus dan semangat. Nah, ini timeline pendaftaran PKN STAN. Jelas ini nggak update dan jangan dipedomani ya. Ini tahun 2022, cuma mungkin kayak ginilah kira-kira. Ya, jadi mungkin aku mau disclaimer dulu. Aku di sini bukan panitia panitia ini ya, pendaftaran sekolah kedinasan. Jadi aku nggak punya informasi spill dong Kak, spill spill ya nggak ada. Jadi itu yang tahu cuma PKN STAN dan Tuhan yang tahu itu kapan mau dikeluarin informasinya. Dan Kemenpan RB ya. Jadi harus sering-sering resmi dari kementerian-kementerian yang terkait gitu. Oke, jadi kurang lebih nggak jauh beda pasti dari sini. Jadi ada pendaftaran online. Nanti waktu itu ada dua website nih. Ini ada Dikdin BKN, SPMB, seleksi administrasi, apa ada segala macam. Dan pastinya ini runtut ya. Jadi ada kayak jadwal, lokasi SKD, apa segala macam. Dan itu harus benar-benar diikuti gitu. Misalnya, oh tanggal 28 Juni ini pengumuman jadwal dan lokasi SKD. Di hari itu benar harus update. Jadi biar nanti waktu hari H nggak bingung gitu. Nanti, oh di mana lokasinya, apa segala macam, jadwalnya jam berapa, apa segala macam. Jadi biar nanti teman-teman bisa menyiapkan waktunya. Misalnya nih teman-teman ada yang mungkin tes di luar kota ya, maksudnya ada yang eh, di kabupaten mungkin nanti harus melakukan perjalanan, jadi memang harus dipersiapkan gitu. Kalau bisa nanti kalau misalnya udah ada jadwal tahun 2025, langsung di screenshot, di print, ditempel di kamar ya. Jadi biar update gitu. Bisa juga dikasih kalender apa segala macam ya. Tahu lah teman-teman pasti gimana caranya gitu. Oke, ini data 2022, kuota sekolah kedinasan 7.080 dan tentunya kalau misalnya aku ngikutin perkembangan kuota sekolah kedinasan ini makin lama makin sedikit ya. Karena waktu itu aku daftar tahun 2018, itu formasinya ada ribuan. Atau bahkan sampai 7.000 ya. Soalnya ada D1-nya juga kan. Karena 3.000 itu untuk yang D3. Nah, setelah tahun 2019, terus tahun 2020 tutup, tahun 2021, dan seterusnya itu semakin lama semakin sedikit. Jadi kayak cuma 175 tuh berapa ya. Pokoknya adalah em, generasi stan yang cuma cuma segelintir orang itu yang cuma segini doang gitu. Itu ada. Nah, itu memang kebijakannya setiap tahun harus diupdate ya karena kebutuhan pegawai, kebutuhan PNS di masing-masing kementerian itu berbeda dan mereka pasti menentukan kuota itu sesuai dengan kebutuhan di tahun itu. Jadi ya semoga tahun ini keberuntungan buat teman-teman ya mungkin kuotanya lebih banyak atau gimana gitu. Semoga nggak sesadis kayak yang dulu sih. Pernah ada di level berapa ratus doang gitu. Maksudnya dari 3.000 itu turunnya jauh banget kan. Jadi peluang untuk masuknya lebih sedikit. Jadi yang nggak lulus harus daftar lagi tahun depannya gitu. Nah, aku for your information aja, aku dulu pernah kuliah 1 tahun. Baru setelah 1 tahun itu baru masuk sekolah kedinasan ya. Karena sebelumnya 1 tahun aku kuliah di teknik. Terus karena udah nyerah nggak ngerti gitu belajar teknik agak susah gitu ya nggak nyampe jadi carilah peruntungan lain dan alhamdulillah masuknya di STAN gitu. Oke, ini kenapa harus sekolah kedinasan ya, ini kalau misalnya ini aku foto keluarganya yang ngambil di Google ya, sorry kalau misalnya ada teman-teman di sini ini foto keluarganya ya. Jadi em, kenapa kok harus sekolah kedinasan, karena ini yang aku highlight warna merah itu merupakan apa ya, prima donanya lah. Kenapa kok sekolah kedinasan itu diminati banyak orang? Yang pertama karena biaya. Biaya. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan sih ada sekolah kedinasan yang biayanya masih bayar gitu ya. Tapi untuk di Pekenstan dan mayoritas sekolah kedinasan itu tidak berbayar. Jadi 0 rupiah. Aku bisa jamin aja dari awal kuliah sampai aku lulus nggak dipungut biaya sepeser pun. Even kayak cuma bayar apa namanya? eh nggak, pokoknya nggak ada biaya apa misalnya untuk pelayanan apa segala macam gitu nggak ada. Dan pasti kerja ini khususnya menjadi ASN ya atau PNS gitu yang teman-teman tahu. Dan PNS ini maksudnya bukan yang kan PNS ini
ada banyak ya Kak, ada P3K, ada ini, ada segala macam. Nah itu jadi apa ya, jadi PNS-nya, bukan P3K, jadi PNS. Dan itu disebar di seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Jadi, oh aku mau masuk STAN gitu, karena aku maunya ini kerja di pajak, nggak bisa ya. Maksudnya itu nanti pada akhirnya, mmm, kebijakannya itu ada di pemerintah atau di mana di sini dibagi oleh Kementerian Keuangan. Dan memang kalau misalnya teman-teman mau lebih spesifik kayak gitu ya mungkin bisa cari jurusan yang eee, spesifik ya, misalnya ada jurusan pajak ya, tapi untuk STAN ini udah nggak ada jurusan pajak, jadi jurusannya udah D4 ya, harusnya udah D4 semua sih sampai sekarang. Nah itu. Oke, terus habis itu, kenapa sekolah kedinasan, keluarga, disuruh ayang, pembuktian diri, seragam, segala macam, itu terserah teman-teman. Jadi apapun yang bikin teman-teman harus memilih sekolah kedinasan itu kembali ke teman-teman lagi. Oke, lanjut. Aku belum baca, pertanyaan dulu ya, ini sampai nanti di slide tertentu. Oke, ini untuk komparasi aja. Jadi tadi kan aku bilang kalau misalnya kedinasan tuh Rp0 gitu. Coba dibandingin sama univ-univ lain. Univ-univ lain ini yang terkenal ya kayak Universitas Airlangga, karena aku di Surabaya jadi aku nyebutnya UNER, ITB, dan UGM. Jadi it cost sampai ada yang 20 juta ya di ITB, Sekolah Bisnis Manajemen, ada yang 14 juta, 13 juta, dan itu setiap bulan. Setiap bulan, buset, setiap bulan. Setiap semester. Setiap bulan mah jual jual jantung kali ya, bukan jual ginjal lagi. Ya, jadi setiap semester 20 juta. Dan itu aku ngerasain sekarang aku lagi kuliah ya, kuliah ekstensi, D3, kan aku D3, jadi D3 ngelanjutin S1, dan aku kuliah di Trisakti, itu satu semesternya 11 juta ya. Ngeliat, kalau dibandingin sama ini kan kayak, ya masih lebih murah lah ya. Tapi ternyata membayar 11 juta itu agak ngap-ngapan guys ya. Jadi aku bener-bener ngerasa bersyukur kayak, alhamdulillah D3-nya itu 6 semester tuh nggak bayar gitu. Jadi aku cuma bayar di waktu S1-nya. Jadi, jadi bahan bersyukur ya. Jadi intinya, apa sih yang bikin aku bersyukur masuk, di STAN tuh ya karena nggak bayar sama sekali, nggak bayar sama sekali. Mungkin IPDN dan lain-lainnya juga nggak bayar sama sekali ya. Mungkin ada beberapa sekolah kedinasan yang bayar itu, kalau bisa aku bilang itu ada, yang sekolah kedinasan perhubungan. Sekolah kedinasan perhubungan itu kayak sekolah yang penerbangan, pelayaran. Kalau setahuku tuh ada yang nggak full beasiswa, maksudnya nggak full gratis gitu, ada yang bayar. Cuma kayaknya apa ya, program pembibitan atau apa gitu. Jadi, aku bisa bilang gini karena aku pernah daftar di sekolah perhubungan juga. Tapi nggak lolos ya, kalau lolos mah nggak di-stan gitu kan. Tapi nggak lolos, cuma nanti buat lebih dalamnya mungkin bisa dilihat untuk kebijakan tahun ini kayak gimana ya. Nah, untuk stan aku bisa jamin Rp0, aku nggak keluar sama sekali. Mungkin yang bisa dibayar adalah biaya pendaftarannya, dan biaya pendaftaran itu setiap tahun beda-beda. Aku pernah ngerasain waktu itu 300.000, terus habis itu naik-naik segala macam, tapi ya meskipun naiknya 50.000, 200.000 ya itu tetap worth it lah kalau misalnya sampai lulus nanti waktu udah kuliah, waktu udah keterima, gratis gitu. Oke, ini masih kenapa kok harus sekolah kedinasan? Sebenarnya aku udah tahu sih pasti teman-teman di sini mau nggak aku kasih motivasi buat masuk sekolah kedinasan pasti udah pengen ya masuk sekolah kedinasan pasti biar langsung kerja, biar jadi PNS. Oke, ini agak mejeng sedikit ya. Jadi, oh iya, aku sekarang penempatannya di Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi bajunya kayak baju-baju Pemda, baju-baju coklat-coklat gitu. Dan teman-temanku juga banyak yang ditempatkan di Pemda-Pemda di Jawa Barat, di Jawa Timur, ada di Tangerang, apa segala macam. Dan juga di kementerian-kementerian lain. Nggak cuma Kementerian Keuangan aja. Jadi misalnya teman-teman di sini kayak aku pengen bosen Kementerian Keuangan uang 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 terus pengen kementerian yang lain pengen Kemenkumham, pengen Kementerian RB apa segala macam, banyak ya. Jadi angkatanku dan angkatan di bawah itu udah mulai menyebar penempatannya. Jadi, pasti teman-teman di sini tetap ada peluang untuk bisa kerja di instansi selain Kementerian Keuangan. Oke. Dan nanti ketika teman-teman sudah masuk PNS ya, jadi
apa sih keuntungan yang didapatkan untuk menjadi PNS? Yang pertama mendapatkan penghasilan pasti setiap bulan. Jadi ini sesuatu yang dijamin oleh negara. Jadi teman-teman pasti mendapatkan gaji setiap bulannya sesuai dengan golongan, pangkat, grade-nya teman-teman waktu masuk di instansi tersebut. Kemudian terbebas dari PHK, mendapat tunjangan pensiun. Harusnya sih ini dapat ya. Cuma aku belum bisa jamin karena aku belum pensiun kebetulan. Tapi ini, maksudnya dijamin oleh negara ini, tunjangan pensiun, habis itu jenjang karir yang jelas, dan kemudahan melanjutkan pendidikan. Dan nanti kalau misalnya teman-teman udah masuk di kantor nanti, pasti banyak offering-offering beasiswa, dan itu nggak cuma dari LPDP aja, ada beasiswa dari Kominfo, ada Bappenas, dan ada dari instansi lain yang menyediakan beasiswa, dari Kemendagri, dari instansiku juga ada. Tapi ya itulah maksudnya enaknya kalau misalnya udah jadi ASN di kementerian maupun instansi yang lain ya pasti ada peluang-peluang teman untuk bisa terus melanjutkan pendidikan untuk berkarir dan itu nggak digeneralisasi ya nggak oh kuota cewek sekian kuota cowok sekian nggak jadi meskipun kalian perempuan kalian tetap bisa melanjutkan pendidikan setinggi mungkin gitu. Oke, apa ini? Menantu idaman adalah PNS. Adik aja udah PNS, abang kapan? Ya ini cuma triggering aja biar teman-teman semangat gitu mau jadi PNS gitu ya. Oke, jadi ini beberapa sekolah kedinasan sesuai dengan kementerian-kementeriannya. Yang paling kiri itu ini Kementerian Dalam Negeri ya. Ini instansiku, ya paling pertama ya, soalnya instansi sendiri. Yang di bawah itu IPDN. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu sekolah kedinasannya apa? IPDN. Jadi di tempatku bekerja sekarang banyak sekali lulusan IPDN sesuai dengan anunya, sesuai dengan jalurnya ya. Jadi kalau misalnya Kementerian Keuangan, kalau misalnya STAN itu banyak nanti di Kementerian Keuangan. Terus ini ada Poltekip. Poltekip nanti banyak di Kementerian Kemenkumham ya harusnya kalau nggak salah ya. Poltekip, Poltekim. Terus ini sekolah perhubungan kayak Poltekbang, Poltekpel itu tersebar ya. Ada yang di Surabaya, ada yang di Makassar, ada yang di kayak ada lagi deh di yang lain-lain. Itu nanti penempatannya di Kementerian Perhubungan. Terus ada STIS, itu di BPS. Nah, yang aku lebih spesifikkan di sini adalah Kementerian Keuangan. Ini alumni instansiku dulu. Jadi kuliahnya di PKN STAN. Oke, nggak usah pakai sejarah lah ya. Oke, lokasinya jadi kalau STAN itu sekarang terpusat ya. Dulu mungkin tersebar, ada yang di Makassar, ada yang di beberapa di daerah ada, tapi yang sekolah kecil-kecilnya gitu. Tapi sekarang semua terpusat di Bintaro. Di Bintaro itu deket ya sama Bimbel Akses ya. Bimbel Akses aku pernah main ke Bimbel Akses. Itu di Bintaro, Tangerang Selatan. Jadi bukan di Jakarta guys. Cuma nggak apa kalau misalnya ditanya sama tetangga-tetangga di mana kuliah sekarang. "Ah, di Jakarta tante gitu nggak apa-apa. Nah, ini biaya total terakhir yang aku update kayaknya tahun 2024 deh atau tahun 2023. Cuma untuk biaya ini selalu diupdate ya. Jangan nanti untuk tahun ini udah 600.000, ntar ditransfer 550. Ini kata Kak Iza 550 ya, jangan ya. Jadi jangan ngikutin aku ya, ngikutin nanti kebijakan dari yang tahun ini. Nah ini nanti kebijakan resminya dari Kemenpan RB, dari Kemenq, dari PKN STAN, dan pasti informasinya heboh sih kalau misalnya udah buka sekolah kedinasan dan pasti nanti Bebel Akses menginformasikan hilalnya. Ini jurusan 2018 waktu aku masuk di STAN, itu ada jurusan perpajakan, bea cukai, akuntansi dan manajemen keuangan. Dan dulu dibagi menjadi D3 dan D1. Mungkin ada D4 akuntansi cuma nggak setiap tahun buka. Nah, untuk yang sekarang setelah aku riset dari adik-adik yang masih kuliah sekarang di STAN itu cuma 3 jurusan, cuma nggak tahu ya kalau misalnya nanti ada jurusan baru yang susah ditebak ya STAN ini dan sekolah generasi ini susah ditebak karena mau-mau dia aja mau-mau eh, pemerintah aja mereka kebutuhannya di mana tapi itu memang sesuai dengan kebutuhan ya kebutuhan ASN di pemerintahan itu ada akuntansi sektor publik, manajemen keuangan negara, manajemen aset publik. Dan itu D4 semua, udah nggak ada D1 sama D3. Cuma kalau misalnya tahun ini ada D1 lagi, mungkin dikeluarkan lagi. Nah, itu silahkan didaftar kalau misalnya memang berminat. Cuma D1 ya, kuliahnya cuma kuliah D1 tuh kayak bimbel gitu ya, setahun doang soalnya. Tapi ya, mau gimana pun tetap
tetap enak aja, soalnya kuliah cuma 1 tahun, tapi nanti langsung kerja jadi ASN, langsung ditempatkan misalnya di kantor pajak apa segala macam ya, langsung punya gaji sendiri itu udah, maksudnya enak banget lah. Tinggal nanti waktu masuk di kantornya, tinggal ngelanjutin pendidikannya biar bisa apa ya, kayak aku sekarang lagi ngelanjutin sekolahnya biar nanti bisa terus berkarir ya sesuai dengan pendidikan yang terbaru. Oke, ini syarat ketentuan pada tahun 2022. Aduh, ini jadul bener ya, 3 tahun lalu. Pokoknya ini ketentuan yang waktu itu eh, aku lihat ya, bisa aku pelajarin. Cuma pasti sampai tahun ini pasti berbeda untuk kayak gini-gininya. Tapi aku bisa jamin yang sama di poin 3. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikannya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nikah, bisa diurungkan aja niatnya ya nanti. Karena syaratnya sudah pasti tidak boleh menikah saat mendaftar gitu. Oke, terus, nah ini mungkin sedikit informasi yang bisa aku sampaikan. Yang di kiri itu adalah pendaftar sekolah kedinasan tahun 2024. Meskipun kuotanya diperkecil, dipersedikit, tetap yang daftar banyak ya. PKN-STAN, kemudian dilanjuti PDN, Polstat, STIS, Poltekip, Poltekim. Jadi mungkin bisa dibilang 5 sekolah kedinasan ini merupakan yang primadona teman-teman ya. Mungkin di sini teman-teman bisa sambil di chat deh. Pengen masuknya apa? Apa di sini semua pengen stan atau misalnya ada yang pengen aku pengen ini Kak yang berseragam gitu. Oh iya milih IPDN, pengen yang ketat-ketat gitu Kak gitu. Oh iya boleh. Mungkin di chat pengen apa? Biar aku bisa bisa ngasih insight gitu ya. Only stan Kak, stan. Wow. Oke. Kayaknya yang di sini udah stan harga mati kayaknya ya. Aku nggak usah bahas-bahas yang lain deh. Tadi aku sebenarnya mau bahas-bahas IPDN, mau bahas sekolah perhubungan ya, karena dulu aku punya pengalaman dan teman-teman di kantorku banyak yang IPDN. Oke ya udah. Iya 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 iya. Aku kayak digeruduk nih. Iya oke kita bahas stan ya, kita bahas stan. Oke. Jadi meskipun sekarang di stan itu D4 ya, pasti kurang lebih perkuliahan, sistem perkuliahan dan apanya gak terlalu jauh beda sama waktu aku dulu kuliah. Cuma aku sedihnya dulu kuliahnya cuma 1 tahun setengah karena dulu COVID ya. Jadi nggak ngerasain 3 tahun di Bintaro tuh. Padahal jujur seru banget sih kuliah di stan ya. Maksudnya kalau aku bisa balik kuliah lagi ke sana, pengen gitu ya. Cuma ya dari ekstensi D3 ke S1 itu kalau dari Kemendagri belum bekerja sama ya. Mungkin ada instansi-instansi lain yang kayak Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, ada kementerian lain, instansi lain yang kerjasama sama STAN. Jadi setelah D3 bisa lanjut S1-nya di STAN gitu. Oke, apa nih? Tadi yang chat lagi. Oke, STAN. Iya, iya STAN ya, Dek ya. Kita bahas STAN ya, oke. Nih, kapan pendaftaran sekolah kedinasan 2025 dibuka? Ini kayak semuanya sebel ya, kapan gitu kan? Soalnya harusnya kalau bulan April ini udah mulai ada desas-desusnya, udah mulai ada spill-spillannya gitu ya. Cuma belum ada hilal ya, Mas Toha ya? Belum ada. Oke, hingga saat ini belum ada informasi mengenai pengumuman pendaftaran sekolah kedinasan. Menurut salah satu sekolah kedinasan PKN STAN, pengumuman tersebut akan dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Nah, itu. Jadi udah dikasih spillan dikit ya, sedikit dikit banget. Jadi teman-teman bisa nih ya diupdate di websitenya Kemenpan RB dan pasti nanti PKN STAN juga pasti akan nge-publish sih. Ya, oke. Kita lanjut. Mungkin yang mau nanya bisa dicicil ya, nanti aku baca. Mungkin 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan. Kalau dia mau tanya sampai di sini boleh, di chat aja ya. Di chat, atau kalau misalnya mau raise hand boleh, "Kak, aku pengen ngomong sama kakak, pengen ngobrol sama kakak, boleh. Boleh ya. Oke, di sini yang aku capture, yang aku kutip dari websitenya PKN STAN, jadi PKN STAN membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan tahun 2024 dan segala macam. Terus SPMB tahun 2005 akan dilaksanakan dalam 5 tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi lanjutan 1, 2, 3. Nah, ini yang dibikin penasaran tuh yang 1, 2, 3 ini apa gitu ya. Cuma kalau misalnya aku bisa memprediksi, cuma jangan diadopsi ya. Maksudnya jadi referensi aja biar nggak kayak, duh apa ini 1, 2, 3 ini ngapain gitu kan. Jadi yang pertama itu SKD. SKD itu pasti ya apa yang kalian pelajari di Bimbel Akses ya.
kayak TWK, TIU, TKP. TWK dan TIU pada umumnya ya teman-teman harus latihan soal sering-sering. Kalau TWK ya teman-teman harus belajar, nggak bisa kalau misalnya kayak matematika atau yang kayak tahu kan yang urut-urutan kayak 2 4 6 8 apalah itu yang deret angka itu yang kayak itu teman-teman mungkin bisa sering-sering latihan soal atau mungkin kalau misalnya teman-teman udah kayak itu gampang Kak gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Misalnya di TIU mungkin teman-teman bisa pakai nalar aja karena sering ngerjain. Tapi kalau TWK teman-teman harus belajar. Karena kalau misalnya ada pertanyaan kayak undang-undang pasal ini tentang apa gitu misalnya, terus habis itu terkait dengan NKRI atau apalah segala macam, itu kan nggak bisa dinalar ya karena itu sejarah dan teman-teman harus belajar. Kalau misalnya teman-teman nanya, gimana Kak biar eh, bisa ngerjainnya lebih cepat gitu dihafal. Aku nggak punya tips lain ya. Jadi mungkin teman-teman bisa dicicil bacanya karena lumayan banyak materinya. Tapi baca yang sekiranya teman-teman penting-penting ya. Jangan dihafal sampai titik komanya apa segala macam. Dirangkum aja kalau misalnya ada undang-undang yang perlu misalnya undang-undang nomor berapa tentang apa yang berkaitan itu bisa dicicil ya, dihafal. Terus nanti sering-sering latihan soal juga karena sebenarnya soal-soalnya itu berkutat di situ-situ aja ya. Jadi nggak akan tiba-tiba dia nanya undang-undang perjanjian dagang internasional gitu nggak akan. Jadi tentang TWK yang itu aja gitu. Oke, terus mungkin yang agak tricky itu tes karakteristik pribadi atau TKP ya karena kok kayaknya jawabannya bisa semua ya Kak. Kok ini boleh, yang ini kok juga boleh gitu. Tapi sebenarnya ada perankingan perankingan skornya. Jadi ada pilihan yang paling tepat dari 5 jawaban itu. Ya. Di sini kenapa kok aku masukin berakhlak gitu ya? Bukan, ini bukan berakhlak BUMN, tapi ini berakhlak nilai-nilai ASN. Jadi misalnya teman-teman, ini aku sedikit ngasih anu aja ya, maksudnya kayak em, sedikit buat membantu teman-teman biar agak terfokus, misalnya agak terkerucut lah kalau misalnya ngerjain soal TKP. Jadi cari jawaban-jawaban yang dia tuh mengerucut ke atau menggambarkan, mendeskripsikan nilai-nilai ASN di nilai ASN berakhlak ini. Karena berakhlak ini mau sampai PNS, CPNS, sampai nanti itu sama nih nilai ASN-nya. Atau mungkin nanti kalau misalnya ditambah bisa kali ya. Cuma nilai ASN yang sekarang berlaku ini. Jadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi bisa dicari definisi-definisi dari nilai-nilai ASN ini apa. Nah, nanti cari jawaban-jawaban yang paling tergambar dengan nilai-nilai ASN ini dan pasti sudah diajarin juga di Bimbel Access ya gitu. Kayak terus habis itu seleksi lanjutan 1 2 3 ini kalau bisa aku prediksi dari pengalaman pengalaman sebelumnya. Jadi mungkin bisa jadi ya, jangan dijadikan patokan ya. Cuma ini bisa jadi referensi belajar. Jadi tes seleksinya ini psikotes, mungkin psikotes, kemudian tes kesehatan, karena dulu Stan itu pernah ada di eh, tahapan tes kesehatan, terus psikotes, terus yang terakhir itu wawancara. Kalau wawancara ini pernah ada pengalaman di waktu tahun berapa 10 tahun lalu deh kayaknya. Dan kayaknya ini mulai ada lagi tes wawancara gitu ya. Oke, nah tes psikotes itu banyak ya. Ada tes IQ, tes apa ini? MBTI, apa kognitif, penalaran logika, aritmatika, analog verbal, tahu Pauli, tes warteg atau menggambar pohon, tes apa segala macem. Dan aku yakin kayaknya nggak semuanya dikeluarin karena ya nanti kebakar kalau otaknya ya. Kalau misalnya dikeluarin semua karena agak pusing sebenarnya. Cuma mungkin beberapa trik yang bisa dilakukan kalau misalnya ngerjain kayak gini nih, ini contohnya yang aku masukin di sini ada tes warteg ya, yang 8 kotak itu. Jadi ngegambar sesuai dengan em, apa ya? Ada garis garis awal, garis dasar yang dia kasih. Kayak misalnya bulat atau misalnya ada kayak garis miring gitu. Nah, ini aku kasih 2. Kenapa kok ada 2 tuh atas sama bawah? Jadi kalau bisa aku kasih saran ya. Kalau misalnya ada tes menggambar, itu kasih gambaran yang jelas mau gambar apa gitu. Yang ngeliatin kamu tuh berkarakter ya. Maksudnya kayak, oh ini aku mau gambar bunga loh gitu. Yang paling kiri itu garis dasarnya tuh bulat kecil di tengah. Ini loh aku mau gambar bunga gitu.
Yang di kanannya itu aku lupa ya itu garis dasarnya apa. Terus yang di kanannya itu garis dasarnya tuh kalau nggak salah kayak tangga gitu. Gimana deh? Gini, garis apa kayak tangga gitu. Jadi garis-garis makin tinggi gitu. Nah, jelas kan kita pertama kali lihat gambarnya kayak oh mau gambar pagar gitu kan. Nah, terus habis itu yang di bawah ada pedang. Jadi dia ada kayak garis gini, kayak kita baru baru sekali lihat tuh udah tahu kalau misalnya itu gambar pedang. Nah, kalau misalnya di bawah, coba lihat yang gambar bawah. Ini misalnya kayak gambar apa? Contoh gambar yang baik dan kalau bisa jangan gitu yang di bawah. Kalau bisa jangan. Karena coba lihat yang di kiri, dia itu kan kayak gambar bulat-bulat gitu kan. Itu kayak mau gambar apa gitu kan. Mau gambar orang pusing nggak atau mau gambar obat nyamuk atau mau gambar apa tuh nggak jelas. Jadi kalau bisa tuh jelas mau gambar apa. Saya jangan bikin orang yang baca atau yang lihat tuh kayak ini apa sih? Ini anu, ini itu gitu. Jadi em, kita harus bisa mendeskripsikan dengan jelas apa yang kita gambar. Terus yang di bawah itu kan pedang ya. Kalau di bawahnya lagi tuh kayak apa ya? Itu kayak es krim kebalik, kayak lampu lampu apaan, tapi kok dari bawah gitu kan. Jadi memang kalau di tes-tes gambar ini teman-teman harus jelas, harus ngeliatin kalau misalnya teman-teman itu eh, berkarakter dalam hal ini ya. Itu ini bisa mendeskripsikan kayak sifat dan karakter teman-teman gitu. Nah, ini yang tes pohon atau manusia. Kalau manusia juga sama ya intinya harus jelas kelihatan oh dia profesinya apa. Terus kalau tes gambar pohon juga gambarlah pohon yang kelihatan tegas berdiri gitu. Ada akarnya, batangnya besar, terus daunnya banyak gitu. Terus habis itu jangan yang kayak cuma ya batang, terus habis itu nanti daunnya ada berapa, tiga atau berapa gitu. Kelihatin gambar yang kelihatan itu em, nunjukin karakter yang jelas gitu. Jadi intinya itu sih, kalau misalnya gambar-gambar gitu ya, jangan kayak, aduh gambar apa ya, aduh gambar apa ya. Jadi kelihatan kayak yang, pasti kita yang melihat gambarnya juga kelihatan gitu. Oh ini ragu, oh dia ngerti nih mau gambar kayak gini, kayak gitu. Itu bisa jadi, apa ya, jadi referensi lah. Nah itu ada tes, yang di kanan ada tes koran. Tes koran itu em, nggak ada nggak ada trik dari ini. Triknya cuma sering-sering latihan aja. Aku pernah tes koran ini pakai aplikasi. Jadi ada aplikasi di Google apa Play Store gitu. Jadi sering-sering latihan aja. Karena ya hitung-hitungannya cuma 8 tambah satu, satu tambah satu ya. Pasti teman-teman ngerti jawabannya. Cuma yang bikin susah ngerjainnya karena di-push sama waktu. Ya, jadi memang harus sering-sering latihan. Oke, terus tes kesehatan. Tes kesehatan itu nanti sesuai dengan anunya sih. Sebenarnya susah diprediksi juga karena banyak ya. Ada berat badan, tekanan darah, apa segala macem, mata, jantung, paru-paru, perut. Nggak tahu ya perutnya kenapa dicek juga. Cuma waktu itu pas tahunku kebetulan lagi nggak ada tes kesehatan. Jadi aku nggak ngalamin ini secara langsung gitu. Oke, nanti kalau misalnya ada yang bertanya dari ini, boleh ya. Oke, lanjut. Ini em, tentang seragam waktu zaman kuliah. Lagi-lagi aku mejeng ya di sini. Jadi ini seragam em, jurusan perpajakan identik dengan kalung kuning waktu itu sebagai cukai. Ini foto temanku juga sih sebenarnya. Kalau misalnya pakai seragam-seragam kayak gini dulu bea cukai juga ada seragam-seragam yang ketat-ketatnya yang kayak gitu ada. Terus habis itu nih akuntansi identik dengan kalung hijau dan manajemen keuangan identik dengan kalung merah. Oke, kegiatan di PKN STAN. Ini kegiatan belajar mengajar aja sih sebenarnya. Dan kita setiap mau ujian, UTS atau UAS, kita selalu foto bareng kayak gini. Dan dosen-dosen yang di STAN itu, aku bilang, apa ya, orangnya pintar-pintar banget guys. Dan kebanyakan mereka adalah pejabat di, enggak kebanyakannya sih. Maksudnya salah satu atau salah duanya itu beberapa ada yang merupakan pejabat petinggi di Kementerian Keuangan. Jadi mereka ngajarnya sesuai dengan based on experience mereka, based on gimana mereka kerja di Kementerian Keuangan gitu. Jadi seru, seru. Dosen-dosennya seru, pinter-pinter banget ya. Oke. Nah, ini harusnya judulnya bidang non-akademik ya. Jadi ini selain, ini aku suaranya agak mengecil ya, lagi azan di sini soalnya. Aku lagi di Surabaya. Oke.
Ini kegiatan-kegiatan non akademik yang di STAN ya. Jadi nggak cuma belajar aja kalau di STAN itu, tapi juga banyak kalau kegiatan-kegiatan non akademik di sana. Ini waktu itu aku jadi kayak apa ya, kayak putri-putrian gitu. Jujur nggak ngerti kenapa kayak gitu. Ini bukan ondel-ondel ya. Jadi ini pakaian khas Sulawesi, baju bodo gitu ya. Terus habis itu ini waktu aku nge-MC di acara kuliah umum. Jadi nanti kalau di STAN tuh nggak cuma kegiatan eh, pembelajarannya nggak cuma di kelas, tapi juga ada yang di aula. Terus kayak ada narasumber-narasumber yang kayak dari pejabat-pejabat di kementerian-kementerian gitu. Jadi seru ya, maksudnya banyak insight-insight kalau misalnya kuliah di STAN itu. Mas Toha, kita kurang berapa menit ya? Kurang 10 menit lagi, Kak. Oke, 10 menit bisa. Oke, ini non akademik. Ini sedikit mejeng lagi. Ini yang kiri itu waktu kegiatan ulang tahun STAN. Jadi waktu menurutku sih setiap tahun ada ya. Jadi setiap ulang tahun STAN tuh pasti STAN tuh bikin kegiatan-kegiatan kayak gini. Jadi waktu itu ada, tahu kan air mancur yang sering banget seliweran di ini di Instagram kedinasan. Pasti di Bimbel Akses juga ada tuh yang ngeposting air mancur STAN itu yang legenda gitu. Nah, jadi waktu ulang tahun STAN, anak-anak STAN diminta buat, kita nggak disuruh, kita dengan sadar mendaftar. Jadi dia kasih beberapa opsi kayak ini ada lomba ini, ada lomba ini, ada lomba menggambar, apa kayak pakai kanvas-kanvas kayak apa itu, apa sih yang bisa ditembok, oh, kanvas di tembok-tembok gitu. Terus ada yang membersihkan kolam ini, membersihkan air mancur. Dan kita dengan sadar ya, dengan sadarin teman-temanku semua nih, satu kelompok ini, dengan sadar mendaftar membersihkan air mancur ya. Jadi sebenarnya itu banyak banget lumutnya guys, kalau misalnya nggak dibersihin. Jadi memang harus dibersihin setiap tahunnya ya. Tapi seru, seru, seru. Jadi apa ya? Bawaannya sana seneng aja gitu ya, mungkin karena nggak bayar kuliah kali ya, jadi kayak happy aja, kayak aduh setiap semester nggak mikirin mau bayar apa, mau bayar UKT kayak atau apa gitu. Cuma ya memang ada persyaratannya, nanti kita bahas ya tentang kayak DO apa segala macam. Itu real ya, itu bukan hoax hoax, bukan mimpi, bukan apa, itu beneran terjadi, cuma nggak seserem itu ya, nanti aku jelasin. Oke, nah ini basket ya, aku dulu tergabung dalam tim basket manajemen keuangan dan PKN STAN. Ceh, sombong banget. Ya, ya nggak seberapa sih ya, emang cuma biar sehat aja sih, biar nggak belajar mulu gitu kan. Nah, ini waktu masuk di tim basket STAN, jadi dia ada kayak, wow, Aurora, aduh. Nah, ini tim basket STAN waktu itu kayak ada lomba olahraga em, dari semua sekolah kedinasan. Jadi ada kayak IPDN, ada STAN, ada kalau STIN kayak enggak ya. Kalau STIN kayaknya dia sudah tercoreng, dia misalnya kayak udah nggak ada identitas ya, kayak dia nggak bisa menampakkan diri ya. Masa dia main basket pakai topeng, kan nggak. Ada STAN, ada STIS, ada sekolah-sekolah yang perhubungan, ada STTD apa segala macam di sini. Jadi ketemunya di sini, guys. Mungkin kalau teman-teman mau cari jodoh di sini banyak ya, banyak banyak peluang. Oke. Ini kerjanya foto-foto dong ya, nggak tahu kenapa dulu kayak happy aja gitu, meskipun tugasnya banyak jadi kayak senang aja gitu. Nah, nggak cuma kuliah umum ya yang acara-acara apa di gedung apa segala macam itu, tapi juga ada acara-acara kayak konser-konser. Ini kayak nggak aku masukin sih di sini. Acara konser-konser itu gratis, dan itu gratis, cuma mungkin ada beberapa yang bayar tapi nggak mahal juga. Jadi dulu itu banyak banget hiburannya. Jadi misalnya nggak belajar di kampus, ada kayak kuliah umum di kampus. Habis itu ada acara-acara ulang tahun apa segala macam, event-eventnya ya cukup lah, cukup mengimbangi. Jadi nggak pusing banget, tapi juga nggak terlalu too much ya. Maksudnya kegiatan non akademik kan nggak terlalu too much. Dan kita disarankan juga jangan terlalu sibuk buat non akademik, karena memang tujuan kita di situ buat belajar, bukan buat bukan buat organisasi, bukan buat jadi pebasket profesional, bukan itu kan, kita mau jadi ASN ya. Nah, kita nanti diharapkan menjadi ASN. Jadi tetap harus disiplin. Kalau misalnya teman-teman mau nyicil pertanyaan boleh ya, jadi biar langsung banyak, boleh deh. Ini sekalian aku selesaiin aja. Oke, ini keuntungan em, kuliah di PKN STAN. Yang pertama, kepastian kerja setelah pendidikan sebagai ASN, yang aku bolak-balik jelasin dari tadi. Jadi setelah nanti lulus dari PKN STAN,
udah langsung pasti jadi ASN. Karena loh, kok bisa Kak? Kan harusnya ada tes CPNS ya apa segala macam. Kok kita enggak gitu? Karena waktu teman-teman tes di awal itu tes di awal yang ini SKD apa segala macam itu merupakan salah satu tes yang diadopsi buat tes CPNS. Cuma bedanya teman-teman udah dites sebelum umurnya gitu ya. Jadi udah dipaksa menjadi pemikiran SN sebelum umurnya. Cuma ya itu enaknya nanti waktu udah lulus udah nggak bingung lagi cari tes CPNS. Apalagi sekarang tes CPNS itu informasinya ya kayak gitu ya, kejut-kejut jantung juga ya. Tahu tahun tahun ini ada, tahun depan nggak ada, tahun depannya lagi nggak ada. Kalau pas lagi kayak COVID apa segala macam ya itu kan makanya kondisi-kondisi yang kayak gitu bikin apa ya, jadi dinamis ya. Maksudnya kebijakan tuh jadi nggak selalu ada gitu. Oke, kuliahnya gratis tentu, pengajar profesional yang seperti yang aku jelasin tadi. Jadi memang dosen-dosen di STAN itu, dan aku yakin di em, ke sekolah kedinasan lain itu juga pasti dosen-dosennya banyak pejabat-pejabat dari kementeriannya yang terkait gitu. Misal di PDN pasti banyak dari pejabat-pejabat di Kementerian Dalam Negeri yang pernah melakukan apa ya, kayak ngajar mungkin di kuliah umum atau di kuliah di kelas gitu, fasilitas kuliah lengkap dan asrama. Ya mungkin di tahunku, waktu tahun 2018 aku tes masuk itu nggak ada asramanya. Tapi setelah aku udah lulus, itu dibangun asramanya. Emang gitu, kalau misalnya sekolah itu kalau bisa ditinggalin makin bagus, itu memang terjadi ya. Jadi ini waktu aku udah lulus, itu ada asramanya. Tapi asramanya ini nggak ditinggalin 3 tahun, atau maksudnya nggak ditinggalin sampai lulus. Jadi sesuai informasi yang aku dapetin setelah riset, jadi asrama ini hanya untuk yang tingkat satu deh kayaknya. Yang tingkat satu. Jadi kayak kan ini bocah-bocah masih kinyis-kinyis gitu kan, jangan langsung dilepas gitu mungkin ya maksud kampusnya. Jadi yuk kita di asrama aja biar nanti terbentuk ya terbentuk karakter belajarnya, karakter disiplinnya gitu. Oke, dan punya teman dari Sabang sampai Merauke, jelas banget. Jadi karena pendaftaran STAN ini kan terbuka nggak cuma buat yang Jawa-Jawa aja, buat yang Sumatera-Sumatera aja. Cuma dari Sabang sampai Merauke kan bisa mendaftar di PNKN STAN. Jadi teman-temanku juga banyak banget itu orang-orang Sumatera, orang-orang Sulawesi, orang mana juga banyak ya. Jadi kita loket di kampus tuh agak campur-campur gitu. Tapi nggak apa, itu memperkaya eh, pertemanan, memperkaya budaya. Jadi kalau misalnya kita lagi pas sudah kerja nih, terus ada perjalanan dinas keluar kota apa segala macam, kita bisa main ke kampung teman-teman kita gitu. Oke, ini peluang menjadi ASN ya, penghasilan pasti sampai pensiun, ditempatkan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah di Indonesia. Ini beberapa instansi-instansi yang bisa ditempati. Dan ini lebih banyak lagi ya, ini aku cuma masukin yang familiar aja, kayak Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, Kemenhub, BPS, Kementerian Parekraf, Bappenas, Kementerian BUMN, BPK, BPKP, terus Pemda-Pemdanya ada Pemprov Jawa Timur, Pemprov Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Sulut ada, Pemprov Sulut juga buka, kalau kan ada yang dari Sulut nih. Terus habis itu, dan masih banyak lagi. Kaltim juga ada. Kalau misalnya pengen, Kak, aku pengen ngeliatin IKN tiap hari, oh silahkan. Ada Pemprov Kaltim. Gitu. Oke, tadi udah aku sampein ya. Wait, ini kuisnya nggak usah ya, pusing ya. Ini yang sering ditanya. Yang sering ditanya ini ada tentang sistem DO. Ini aku nge-trigger teman-teman dulu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada yang nanya sama ini, nanti aku jelasin kalau masih ada waktunya. Yang sering ditanya, ada sistem DO. Terus habis itu uang saku. Terus dijamin ikatan dinas. Terus habis itu terkait dengan semi militer. Karena kan waktu itu ada bea cukai ya. Dan maksudnya sekolah kedinasan STAN ini kan merupakan salah satu sekolah, kan sekolah kedinasan yang lain banyak semi militer tuh. Nah, sekolah kedinasan STAN ini iya apa enggak gitu ya. Oke, mungkin aku ini dulu kali ya. Aku bacain dulu boleh nggak? Atau kita ini ada apa dulu Mas Toha? Kalau misalnya masih apa ada giveaway tumbler ya? Ya, jadi mungkin Ini nanti aku setelah nanti jawabnya pas nanti setelah pemaparan materi gimana? mungkin ada pengenalan dari bimbel akses, kemudian sembari kakak mencari jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan, nanti setelah itu ada Q&A Kak. Oke. Sebenarnya kalau untuk materi sih aku udah. Jadi mungkin ini bisa dilanjutkan ini kali ya. Em, yang ini nih Mas Toha mau bagi-bagi tumbler ya.
Nanti setelah itu teman-teman dari sekarang nyicil aja ya pertanyaannya, jadi nanti biar aku bisa rangkum semuanya. Oke, mungkin itu dulu materi dari aku. Mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Toha ya, yang berharap tumbler ya, silahkan. Korsikel ya Mas ya? Oh enggak ya? Stanley, Stanley. Oke, mungkin itu Oke. dulu. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mas Oke. Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat Kak Safira atas pemaparan materi yang cukup banyak banget dan membuka insight kita berkaitan dengan persiapan masuk PKN STAN. Mungkin ada yang beberapa yang unik, oh ternyata memang masuk STAN belum tentu ditempatkan di Kementerian Keuangan, belum tentu ditempatkan, bahkan sampai ada yang tadi Kementerian BUMN pun yang nggak ada kaitannya dengan keuangan banget kayak gitu ya kasarannya, itu juga ada, kemudian juga di Pemda-Pemda yang mungkin masih relevan seperti itu. Dan memang ada beberapa teman saya juga yang ditempatkannya juga nggak di Kementerian Keuangan seperti itu. Ada yang di Oh gitu. di Kementerian Kelautan, kemudian ada Kemenko Perekonomian, mungkin masih relevan kalau di Kemenko Perekonomian seperti itu. Nah, oke teman-teman, sembari kita menunggu, tadi dipersilahkan buat teman-teman yang mau menanyakan, mau yang ingin ditanyakan kepada Kak Safira langsung berkaitan dengan seleksi mungkin, berkaitan dengan pada proses pembelajarannya mungkin, atau berkaitan dengan nanti lulusnya akan seperti apa, itu dipersilakan aja untuk di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke Q&A session atau mungkin di situ tempatnya Kak Safira menjawab pertanyaan-pertanyaan, aku di sini izin memperkenalkan terlebih dahulu berkaitan dengan bimbel kami. Mohon izin dari admin boleh share terlebih dahulu untuk PPT-nya. Oke, baik. Mohon izin teman-teman di sini kita yuk kenalan dengan bimbel akses di Sekolah Kedinasan Selanjutnya. Informasikan bahwa bimbel akses letaknya sangat dekat sekali dengan STAN ya teman-teman ya. Cuma dibatasi dengan Bintaro Plaza saja. Kalau misalkan Kak Safira tahu sampai sekarang masih ada Bintaro Plaza, masih ada aktif gitu ya. Terus kalau sekarang Bintaro Exchange jadi lebih besar ya, lebih bagus gitu ya. Jadi teman-teman untuk bimbel akses kita letaknya nggak jauh dari PKN STAN seperti itu. Oke, the next. Ya, jadi di bimbel akses kami di sini merupakan salah satu bimbel ya, lembaga bimbingan pelajar dan juga pelatihan yang memfokuskan untuk peserta yang ingin sekolah kedinasan khususnya di PKN STAN seperti itu. Jadi di bimbel kami ada bimbel untuk persiapan kedinasan ya, persiapan kedinasan khususnya di PKN STAN. Tapi nggak usah khawatir buat teman-teman mungkin setelah tahu setelah dipaparkan Kak Safira malah jadi pengen lebih yang pengen berseragam ketat kayak tadi ya di PDN atau di Poltekkip, Poltekkim, kita juga ada kelas untuk kedinasan lainnya seperti itu. Tentunya di bimbel kami kita fasilitasikan dengan profesional tutor yang profesional tentunya seperti itu. Sudah kami pastikan untuk pengajar-pengajarnya itu merupakan ASN-ASN nih teman-teman. Dan bahkan untuk di bimbel akses untuk pengajarnya itu alumni PKN STAN yang sudah menjadi ASN. Artinya pengajar sudah melalui tahapan seperti Kak Safira, melalui tahapan seleksi, kemudian pembelajaran hingga pada pengabdian kepada negara berupa beberapa kementerian. Artinya sudah nih, sudah paham betul tahu lapangannya seperti apa, seperti itu. Apalagi diinformasikan akan ada akhlak yang akan terus dipendam dari akhlak ASN seperti apa. Kalau misalkan di ASN ada akhlak ya kan, kemudian pengajar kita juga ASN, itu kan akan lebih tahu dalam ya kan, akan tahu lebih dalam dan tahu cara mengerjakannya seperti apa. Oke, dan tidak hanya itu juga teman-teman, kita di Bimbel Akses sudah bekerja sama dengan Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia dan juga daerah nih teman-teman untuk membangun calon taruna-taruni yang berkualitas. Mungkin teman-teman di sini ada sebagian yang kemarin ikut kegiatan kita PTK Expo bersama dengan FMK DJR di STIS teman-teman ya. Kemarin kita adakan tryout nasional, kita datangkan semua perguruan tinggi kedinasan di acara itu dan teman-teman dipersilakan untuk konsultasi langsung dengan taruna-taruni di situ. Oke, next. Ya, tentunya di sini di bimbel kami sebagai lembaga pendidikan untuk persiapan masuk sekolah kedinasan khususnya di PKN STAN, tentunya kita memiliki visi yaitu bimbingan belajar spesialis sekolah kedinasan yang profesional, teraktual dan memiliki kredibilitas nomor satu di Indonesia. Dari visi tersebut kita coba untuk wujudkan visi itu dengan berupa membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, mahasiswa, siswa di bidang pendidikan berupa bimbingan belajar untuk bisa mewujudkan impiannya, memberikan pengalaman materi yang terstruktur agar
Peserta semakin siap menghadapi tes dan juga mempersiapkan peserta dalam segala aspek untuk menunjang kebutuhan untuk menghadapi tes. Seperti itu. Jadi teman-teman, di bimbel kami selalu up to date berkaitan dengan materi-materi seleksi kedinasan, ya tentunya khususnya PKN STAN dan juga mungkin CPNS seperti itu. Jadi di SKD, oh di SKD ada terbaru nih. Oh di SKD sudah tidak ada nih analogi kata atau oh di SKD di TIU ada peningkatan analogi kalimat seperti itu. Itu di bimbel kami selalu up to date tentunya untuk sesuai dengan updatean terakhir seperti itu. Di bimbel kami sekarang artinya kita berpacu kepada tes seleksi pada tahun kemarin seperti itu menggunakan kurikulum tahun kemarin seperti itu. Next. Ya, apa aja sih fasilitas yang diberikan atau mungkin kelas apa aja yang ada nih di Bimbel Akses? Jadi teman-teman, di Bimbel Akses kita ada kelas online dan juga kelas offline. Kelas online di sini untuk buat teman-teman yang mungkin di luar daerah cukup jauh gitu ya, mau mengikuti kelas pembelajaran kita bisa melalui kelas online. Tapi nggak usah khawatir, dari teman-teman yang jauh mungkin ya, kemudian emang lebih cocoknya fokusnya kelasnya offline ya, kelasnya offline kita ada beberapa ya, di beberapa kota sudah tersebar di berbagai kota itu bimbel akses ada, seperti itu. Kayak di Bali ada, kemudian di Semarang ada, di Purwokerto ada, dan lain sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut untuk kesediaan kelas offline di kota teman-teman nih, mau di Sulut atau tadi di mana, di Jepara, bisa langsung ditanyakan aja kepada konsultannya ya, kepada konsultannya, Kak, di kota ini ada kelas offline atau tidak, seperti itu ya. Jadi aplikasi Zoom interaktif dua arah ya, jadi teman-teman ya. Kita kelasnya ini dibatasi, dimaksimalkan teman-teman. Jadi kan ada beberapa mungkin di luaran sana kelasnya itu online tapi pesertanya banyak, 100 bahkan 200. Tapi kita tidak sampai 100 teman-teman. Hanya cuma 10, 20 atau 25. Tujuannya apa teman-teman? Kita berikan itu karena agar intensitas dengan pengajar, diskusinya juga enak, materinya juga masuk seperti itu. Materi ajarnya, materi yang diberikan SKD yaitu TWK, TIU dan TKP, pembekalannya para peserta diberikan pembekalan terkait apa yang akan dihadapi saat tes nanti dan juga pada saat apa yang harus dipersiapkan ya. Layout dan pembahasan tentunya kita sediakan lebih dari 20 paket SKD teman-teman ya. 20 paket SKD yang tujuannya buat teman-teman terbiasa nih dengan mengerjakan soal dan juga evaluasi pada saat akan diberikan evaluasi tahap terakhir ya teman-teman ya. Dan di bimbel kami sudah membiasakan teman-teman mengerjakan satu soal kurang dari 1 menit seperti itu, mengerjakan kurang dari 1 menit karena nantinya teman-teman ketika tes nanti itu akan diujikan, akan diteskan itu kurang dari 1 menit teman-teman. Jadi pas kita les, kita bimbel itu sudah kita biasakan seperti itu. Terus apa? Dan juga di tryoutnya juga sama. Kita kurangkan satu soal itu kurang dari 1 menit. Kita biasakan seperti itu. Next. Oke, tips trik SKD-STAN itu mengerjakan soal di bimbel akses, kamu akan diajarkan tips dan trik atau cara bagaimana kamu mengerjakan soal dengan cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang diberikan saat tes nanti. Kedua, tahapan belajar, kamu juga akan dibimbing tahap demi tahap, materi yang dipelajari dengan begitu para peserta akan lebih mudah dalam memahami materi ya teman-teman ya. Sudah informasikan. Di sini tips trik dalam SKD-STAN, pengajar akan memberikan cara cepatnya teman-teman ya. Cara cepat dan tepat. Karena nantinya ketika teman-teman tes di PKN STAN atau di kedinasan lainnya, itu yang teman-teman butuhkan cepat dan tepat. Bukan tepat ya, tapi butuh kecepatan juga. Maka dari itu, dari pengajar kami sudah menyediakan cara cepatnya dan cara cepatnya itu benar juga, tepat juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Terutama di TIU ya. TIU memakan waktu banyak, tapi dari pengajar kami sudah memberikan cara cepat pengerjaannya seperti apa, cara tips triknya terlebih dahulu dalam penentuan polanya, dalam deret angka, atau dalam analitisnya, dalam berhitungnya, itu sudah dikasih cara cepatnya. Next. Oke, di sini nih sudah aku informasikan. Di beberapa bulan terakhir kita sudah bekerja sama dengan Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia. Di sini kita akan adakan tryout nasional di STIS, teman-teman, di Politeknik Statistika ya, di STIS seperti itu, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, mohon maaf. Di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah, ini bukti atau
dokumentasi kegiatan kita kerjasama Bimbel Akses dengan Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia. Kita lihat di situ ada dari Polteki, penerbangan SPPI, ya, kemudian juga SPPI, PPI, Curug ya teman-teman, kemudian juga dari STIS-nya juga ada, ya kan, kemudian dari IPDN-nya juga ada lengkap. Di acara ini kami menghadirkan semua perguruan tinggi kedinasan untuk siswa-siswa di seluruh Indonesia tentunya ya teman-teman ya. Gitu tuh lihat mahasiswanya di gambar sebelah kanan, siswa sekolah SMA dari manapun datang. Letaknya kan di Jakarta Timur, tapi dari Jakarta Barat, dari Tangerang, kemudian dari Cilegon pada datang ke acara ini seperti itu. Karena pengen diskusi langsung dengan taruna-taruni mahasiswa kedinasan Indonesia. Oke, next. Nah, ini juga disediakan ya, fasilitas yang kami berikan di kelas online. Teman-teman selama pembelajaran akan direkam ya, rekaman pembelajarannya akan diberikan kepada teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya nanti teman-teman ketika mendekati waktu tes ingin mengulang kembali materinya itu bisa, teman-teman. Sangat-sangat bisa seperti itu. Dan tidak hanya itu juga teman-teman, ya. Di next coba Kak. Oke, nah ini kita ada grup diskusi intensif ya. Ada fasilitas grup kelas seperti itu. Di situ sudah ada pengajarnya dan juga ada peserta, sesama peserta dan juga ada pengajarnya. Selama kelas atau selama teman-teman mengerjakan soal, baik soal akses atau mungkin soal di luar sana belum ketemu nih jawabannya atau polanya seperti apa, teman-teman bisa langsung ditanyakan ke grup kelas tersebut agar nanti bisa dijawab oleh pengajar dan peserta lainnya. Ada fasilitas diskusi nih teman-teman. Oke, next. Ya, ini kami telah bekerja sama dengan beberapa instansi kementerian dan lembaga negara dalam membangun SDM yang berkualitas. Jadi kita tak hanya bekerja sama dengan Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia, tapi juga kita sudah bekerja sama dengan beberapa kementerian dalam membangun SDM yang berkualitas. Tentunya pada fokus kepada persiapan untuk menjadi ASN, ya, baik itu CPNS maupun P3K dan juga kedinasan. Ada lembaga Kominfo atau yang sekarang dibilang Komdigi, ya kan, kemudian ada Kementerian Perdagangan, Kementerian PUPR, dan lain sebagainya. Kita sudah bekerja sama juga untuk membangun SDM yang berkualitas. Next. Ya, ini contoh dokumentasi kelas offline akses. Aku bilang tadi, kita di berbagai kota juga ada nih teman-teman ya kelasnya. Di Bali ada, di Bandung ada, di Palembang ada, Madiun ada, Purwokerto ada, Semarang ada, Surabaya ada. Ini ada semua. Kalau teman-teman rumahnya di Tangerang atau sekitar PKN Stan, teman-teman bisa langsung ke kantor pusat kami di Bintaro ya teman-teman ya. Di situ juga ada kelas seperti itu. Jadi teman-teman mau kelas di Bintaro juga boleh, mau company visit apa kampus visit ya ke PKN Stan itu juga bisa seperti itu. Next. Ya, ini beberapa contoh dokumentasi kelas online. Di sini tryout nasional Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia, kemudian juga ada kelas pelatihan sekolah ilmu pelayaran, kemudian beasiswa kedinasan Basnas, pelatihan Kemenhub, Kementerian Perdagangan, dan juga pelatihan Mitratel seperti itu. Lanjut. Da, di bimbel kami juga sudah diliput beberapa media, ya, media massa atau media pencetak antara Indosiar, SCTV. Hal ini membuat kami yakin jika kami dapat dipercaya dan diterima di masyarakat dengan adanya media yang diliput di kami ini. Kami juga berharap masyarakat semakin percaya dan antusias untuk mengikuti tes seleksi PKN STAR. Oke, next. Ya, ini program bimbel kami ya teman-teman ya, program SPMB PKN STAN di tahun 2025. Di sini ada tiga program untuk kelas online yang tadi sudah aku informasikan. Di sini terdiri 24 kali sesi kelas online dan juga simulasi tryout dan pembahasan. Jadi untuk kelas online ini kelasnya melalui Zoom. Untuk kelas reguler, teman-teman itu kelas offline. Untuk kelas reguler itu kelas offline sama 24 sesi kelas offline. Terdiri dari TKD, SKD terdiri dari TWK, TU, dan TKP. Nah, intensif kelas di sini teman-teman akan ya di sini dua nih teman-teman ya. Bisa 8 kali sesi tes TWK, kemudian TU, TKP ya.
Jadi di sini teman-teman sudah dipersiapkan dari awal hingga akhir, dari tes potensi akademiknya, dari tes bahasa Inggrisnya, dari tes psikologinya, dari wawancaranya, itu juga teman-teman akan dapatkan. Untuk informasi lebih lanjut, boleh teman-teman nanti langsung tanyakan kepada konsultannya yang ada di grup teman-teman ya. Boleh langsung ditanyakan kesediaannya. Barangkali hari ini ada promo ya, ada promo, boleh langsung ditanyakan aja sebelum ketinggalan. Atau teman-teman mau lebih fokus lagi di PKN STAN atau di kedinasan-kedinasan lainnya, kita juga ada bimbel program Super Camp, teman-teman. Super Camp ini di sini teman-teman akan belajar setiap hari. Tidak hanya itu juga, teman-teman difasilitasi yaitu dari asramanya, asramanya WiFi, kemudian AC, kemudian free antar jemput, kelas, free makan, free laundry, gitu. Jadi buat teman-teman yang mau lebih intens lagi, kesemaptaannya itu juga ada di kelas Super Camp seperti itu ya. Teman-teman mau fokus atau mungkin dari luar daerah mau fokus nih ke Bintaro mau ikut kelas setiap hari ya, itu ada kelas Super Camp. Nanti kalau misalkan mau nanyakan terkait dengan program Super Camp juga bisa langsung ditanyakan kepada konsultannya. Oke, next. Ya, mungkin itu aja teman-teman dari aku penjelasan sedikit terkait dengan bimbel akses. Buat teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut boleh langsung hubungin ke konsultannya atau mungkin boleh kehubungan ke nomor ini atau mau cek di sosial medianya di bimbel akses di Instagram maupun di TikTok ada nomor adminnya di bio ya, teman-teman bisa langsung ditanyakan berkaitan dengan program persiapan kedinasan khususnya di PKN. Mungkin itu aja dari aku terkait dengan pengenalan bimbel akses. Dari saya terima kasih. Untuk selanjutnya kita bisa lanjut nih ke Kak Safira berkaitan dengan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Toha, luar biasa ya. Jujur nggak tahu loh kalau misalnya dia kelas offline-nya sampai di Purwokerto, di lain-lainnya itu ya. Jadi teman-teman di sini udah dicatat ya tadi poin-poin dari Mas Toha ya. Jadi memang harusnya mobil-mobil kayak gini itu sangat membantu ya. Jadi ini ada kaitannya dengan menjawab dan pertanyaan teman-teman. Aku boleh ya langsung jawab, Mas Toha. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang mau jawab, apa nanyanya langsung, mau langsung raise hand, mau on cam sambil bobo-boboan nggak apa-apa. Ya, bersantai aja. Itu kalau misalnya mau nanya langsung, Kak, aku gini-gini, aku mau curhat, Kak, aku pengen masuk stan, tapi bla bla bla, boleh. Ya. Oke, yang pertama ini aku jawab dulu dari Aldi Alfarizi. Ya, semoga masih di sini ya. Ini, oh masih ada nih, yang DP-nya Harimau nih. Harimau Malaya. Kak, dulu waktu SPMB 2019 ke bawah, ya aku SPMB 2019 ke bawah, yang nentuin kita dapat formasi D3 itu yang nentuin dari pihak STAN kah, Kak? Enggak. Jadi kita milih. Jadi yang milih D3, D1, D4 apa segala macam itu kita sendiri yang memilih dengan sadar ya. Maksudnya kita nggak disuruh D3 aja apa gimana gitu enggak. Jadi waktu nanti kita daftar di websitenya itu nanti ada pilihan. Jadi langsung ada pilihan 1, 2, 3. Waktu zamanku tuh ada pilihan 1, 2, 3. Jadi ada misalnya D3, di pilihan pertama misalnya D3 akuntansi, di pilihan kedua D3 KBN, terus habis itu pilihan ketiga D1 pajak, kayak gitu bisa. Jadi kita milih sendiri waktu itu ya. Cuma waktu tahun yang udah apa yang D4 ini setelah tahun 2020 itu kan D4 ya. Jadi itu aku nggak tahu harusnya sistemnya sama sih ya. Aku nggak tahu gimana sekarang. Cuma harusnya sama, milih juga karena eh, bahkan penempatan pun kita milih. Jadi memang stan ini memperhatikan apa keinginan kita gitu ya. Jadi nggak tembak-tembak aja. Cuma D1, D3 apa segala macam itu kita sendiri yang pilih. Jurusannya kita yang pilih. Dan kebetulan waktu itu aku pilihan pertamanya D3 KBN dan dapatnya D3 KBN. Gitu. Cuma kalau teman-teman di sini emang lebih suka akuntansi atau lebih suka yang kayak gitu itu bisa sesuaiin sama keinginan teman-teman. Gitu ya, Mas Ardi Alfarizi terjawab ya. Kalau misalnya kurang puas bisa di chat lagi ya kalau misalnya nanya. Oke, terus izin bertanya Kak, adakah trik ngerjain soal TPA TBI? Kayaknya ada yang pertanyaan yang sama deh di bawah. Oh sama ya, Viana juga yang nanya. Ya sabar ya ditanya, dijawab ini. Oke, Viana Sabita. Jadi trik ngerjain soal TPA dan TBI. Sebelumnya aku mau menjelaskan dulu TPA itu apa aja gitu ya. Oke, ini
Oke. TPA. Jadi TPA itu ada tes verbal, tes angka, tes logika, tes spasial atau gambar. Tes verbalnya ada kayak sinonim, antonim, terus tes angka itu yang deret angka, terus logika angka, segala macam, logika umum, diagram, terus pengelompokan gambar dan lain-lain. Kalau ini menjelaskan cara mengerjakan soal TPA dan TBI, kita selesai maghrib ya. Cuma cara untuk mengerjakan TPA dan TBI di saat tes nanti, jadi sebenarnya soal TPA dan TBI itu mau cari di buku mana aja itu sama aja sebenarnya. Soal-soalnya gitu-gitu aja. Cuma em, triknya apa? Triknya itu adalah sebenarnya udah disampaikan sama Mas Toha sih. Jadi ngerjain soal-soal itu em, bukan tentang gimana jawabannya. Jawabannya itu aja. Maksudnya jawabannya gampang, pasti gitu-gitu aja. Cuma gimana cara kita menjawab dalam tekanan. Tekanan apa? Tekanan waktu. Karena kalau kita misalnya ya ngerjain, oh aku hari ini mau ngerjain satu paket TPA TBI gitu. Di los aja gitu dari pagi jam 7 ngerjain satu soal 10 menit. Ah iya makan dulu deh gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya lagi emang lagi belajar buat pemahaman mendalam gitu nggak apa-apa buat ngerti apa trik-triknya atau ngapalin rumus-rumusnya nggak apa-apa. Tapi kalau dibiasain terus sampai nanti pas mau tes nanti nggak kebiasaan ngerjainnya cepet. Padahal kalau ngerjain nanti waktu tes nanti ya, kan waktu itu aku tesnya CAT ya, langsung di komputer gitu. Itu tuh kalau misalnya kalian nggak kebiasaan ngerjain di push waktu ya. Jadi tuh nanti di layar kanan gitu, layar kanannya teman-teman tuh dia ada ininya countdown waktunya. Jadi kalau misalnya kalian nggak terbiasa jadi panik gitu, duh kurang berapa menit ini soal masih banyak loh nanti cuma ngeklik-klik doang jadinya nggak ngejawab gitu. Jadi memang harus dibiasakan dari sekarang ngerjainnya di pakai waktu ya. Tadi kan kayaknya kalau di tryout akses nih harusnya ya setiap tryout pasti udah di ini kan udah ada anunya diukur sama waktunya. Jadi ngerjainnya harus cepat. Dan itu tadi satu soal 1 menit ya kalau misalnya di akses ya buset. Tapi nggak apa-apa, itu bagusnya. Jadi nanti waktu udah ujian, jadi terbiasa, nggak panik, nggak gopoh. Padahal soalnya gitu-gitu aja, tapi karena kalau panik jadi blank gitu. Blank, jadi nggak bisa mikir gitu. Aduh, ini padahal aduh, pernah ini, nah, gitu. Soalnya sinonim, antonim itu aja. Jadi mending diulang-ulang soalnya. Terus habis itu deret angka itu gitu-gitu aja polanya gitu. Jadi polanya ke kanan satu, ada yang polanya dua, ada polanya loncat tiga, ada yang ini bisa ditambah ini, ditambah baru dikurang, tambah, tambah, kurang. Kayak gitu, gitu-gitu aja polanya. Cuma ngerjainnya itu harus cepat. Jadi itulah maksudnya dengan, mungkin kalau misalnya oh, bimbel akses bukanya kapan sih Mas Toha? Mungkin misalnya bukanya Mei ya. Mungkin dari sekarang sambil nunggu nih ketemu Mas Toha nanti diakses dari sekarang mungkin bisa di timer dulu gitu. Ngerjain di buku, oh di timer dulu. Nanti waktu udah diakses udah mulai ikut bimbel jadi bisa lebih terbiasa karena udah ada tryout-tryoutnya, bahkan mungkin nanti bisa di ranking gitu ya. Jadi biar ngerti, oh posisi aku hari ini segini 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 kayak gitu. Oke, mungkin kalau TBI sama aja sih ya. Yang penting belajar pola-polanya yang apa sih apa verb apa segala macam itu dipelajari intinya ngerjain dengan cepat gitu kali ya. Semoga menjawab. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung ke Mas Toha. Mungkin mau nanya-nanya paket-paketnya. Soalnya kan terkait dengan latihan soal ya gitu. Soalnya aku nggak bikin bimbel, yang bikin bimbel aksesnya ya. Jadi bisa langsung tanya Mas Toha. Oke, terus habis itu selanjutnya mana tadi? Wait. Oke, itu siapa tadi ya? Viana Sabita yang sampai 2 kali nih nanyanya. Udah terjawab ya. Nanti kalau misalnya mau nanya lagi atau sudah puas bisa kasih reaksinya, tepuk tangan atau apa boleh. Terus em, Nafi, izin tanya Kak, ada rekomendasi buku untuk belajar SKD nggak Kak? Nggak ada. Tidak ada rekomendasi buku. Kenapa nggak ada? Jadi semua buku itu bagus. Jadi meskipun nanti misalnya teman-teman belajar di Bimbel Akses ya, dikasih buku apa segala macam, nanti kayak tapi ada rekomendasi dari teman yang lain apa segala macam nggak ada, semua buku tuh bagus, rekomendasinya tuh semuanya yang sebenarnya bukan rekomendasinya yang dicari tapi niatnya yang dicari. Mau buku lama udah yang ketumbuk-tumbuk punyanya kakaknya, misalnya kakakku dulu Stanka dulu punya buku-buku apa segala macam sambil nyicil atau sebelum ini ikut bimbel apa segala macam diambil aja itu soalnya gitu-gitu aja
Soalnya gitu aja, nggak ada SOP TPA terbaru 2025 kayak gini itu nggak ada. Jadi ya soalnya ya kayak gitu aja. Jadi rekomendasinya adalah semuanya, yang penting ada niatnya. Yang penting ada niat mau mau ngerjain. Itu kalau misalnya ya emang nggak niat dari hatinya, kalau misalnya dikasih satu buku aja, kalau emang nggak niat nggak habis. Tapi dulu tuh aku bener-bener ngabisin buku itu berbuku-buku dan aku kuulang-ulang. Jadi udah habis kuulang-ulang lagi. Jadi memang harus dibiasakan gitu. Jadi memang nggak ada em, sesuatu yang manis di akhir atau sesuatu yang indah di akhir itu dapatnya gampang. Jadi memang harus ya kalian korbanin lah 2 bulan 3 bulan ini biar nanti waktu tes kalian lega gitu. Oh udah sesuai sama effortnya udah maksimal gitu. Jadi memang em, gitu ya. Jadi effortnya harus lebih daripada biasanya gitu. Gitu Navi ya. Semoga menjawab. Terus Aurel, kalau ikut jalur pembibitan atau afirmasi kan lulus penempatannya balik kota asal. Nanti nggak ada peluang untuk pindah penempatan kah, Kak? Tergantung. Tergantung instansinya. Jadi misalnya instansinya nanti di Kementerian apa ya? Di Kementerian Dalam Negeri misalnya, di Kementerian Dalam Negeri, let's say Kementerian Dalam Negeri. Terus habis itu em, dia karena ada beberapa instansi yang polanya itu pindah-pindah terus. Contohnya Kementerian Keuangan, terus BPK, terus BPKP kayaknya juga dipindah-pindah. Jadi kalau misalnya di luar instansi itu dia lebih kaku ya, misalnya kaku dalam arti dia nggak pindah-pindah. Kementerian Dalam Negeri itu merupakan salah satu instansi yang lebih banyak yang nggak pindah-pindah sih sebenarnya. Jadi dia kantor vertikalnya nggak banyak. Kantor vertikal tuh kantor-kantor yang kayak KPP. Misalnya kalau teman-teman lihat ada KPP Tangerang, ada KPP Bintaro, atau Pondokaren ya, bukan Bintaro. Pondokaren atau KPP Bandung, apa segala macam itu kantor vertikal. Semakin banyak kantor vertikalnya, dia tuh biasanya dipindah-pindah. Kayak Kemenkumham, itu kan ada tuh setiap kota-kota atau setiap itu tuh ada. Jadi ada peluang untuk dipindah-pindah gitu. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau Kementerian Keuangan ya, kalau Kementerian Keuangan tuh dia memang pola penempatannya dia memang nggak terus di situ. Jadi mungkin 5 tahun sekali dipindah sesuai dengan sesuai dengan SOP-nya kayak gitu. Jadi tergantung instansinya, ada peluang atau nggak ada peluangnya. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya Aurel misalnya nanti penempatan di Pemda home base gitu, misalnya di Pemda eh, kotanya, misalnya kalau aku di Surabaya gitu ya. Ya itu kalau udah penempatan di situ ya udah di situ nggak akan dipindah gitu. Karena dia nggak ada kantor vertikal, maksudnya nggak ada Pemkot Surabaya yang eh, di mana di Bandung gitu misalnya nggak ada kan Pemkot Surabaya ya tempatnya di Pemkot aja gitu. Paling kalau dimutasi ya paling di dinas-dinasnya gitu aja kan. Gitu Aurel. Oke, semoga menjawab Aurel. Oke, ini Kinara Hasinan. Ini ada yang mau anu kah? Ada yang mau resen kah? Mau langsung tanya? Boleh. Aku dahuluin kalau misalnya dia mau nanya langsung. Biar ngobrol sama Mas Toha juga. Ini kita bertiga ngobrol. Kinara Hasina, bisa bertanya kak apa ada diklatnya? Jadi jadi aku lulus ini ya, lulus angkatan COVID ya. Jadi 1 tahun setengah aku kuliah offline di kampus, 1 tahun setengah kuliah online di rumah masing-masing. Nah, sebelum angkatan COVID itu ada diklatnya. Jadi kalau misalnya kebendaharaan itu dulu-dulu, beberapa tahun lalu itu sebelum lulus dilakukan diklat bendahara. Ya, diklat bendahara. Jadi setelah lulus sudah ngantongin diklat bendahara waktu itu. Kalau jurusanku ya, kalau yang jurusan lain mungkin ada diklat yang lain gitu. Tapi karena waktu itu COVID dan kayaknya belum ada sistem diklat secara online, belum siap juga mungkin sistemnya apa segala macam. Jadinya diklatnya setelah di kantor. Jadi waktu udah di kantor baru ikut diklat bendahara gitu. Itu tergantung nanti situasi kondisi pada saat itu, waktu saat lulus ya. Jadi nggak dipaksakan selalu ada gitu. Tapi kalau misalnya memang memungkinkan nanti ada. Ada juga diklat pengadaan barang jasa, ada diklat bendahara. Mungkin kalau di yang pajak ada diklat yang berkaitan kayak gitu. Oke, semoga menjawab Kinara Hashina. Terus habis itu Septiana Rahmadani. Untuk TKK itu gimana, Kak? Eh, Jujur aku adalah angkatan yang
tidak sehat, bukan tidak sehat ya, maksudnya tidak ada tes kesehatan. Jadi aku pakai ini ya, maksudnya acuan yang dulu-dulu kali ya. Jadi tes kesehatan. Jadi kalau misalnya kalian ini nih, kalau kalian ikut bimbel akses yang Supercamp ya, Supercamp nanti ada latihan ini ya, latihan kesehatannya ya, apa sih kayak tes lari apa kayak gitu-gitu kan? sama makannya. Ah, ya itu. Oke. Karena dulu nggak banyak yang kayak gitu ya. Jadi kita menerkan-nerkan jadi latihan-latihan sendiri gitu. Paling sama teman-teman, yuk kita latihan sendiri apa segala macam gitu. Tapi kan malah nggak ngerti latihan aku lari-lari tok gitu kan, jogging-jogging terus kayak gitu. Nah, jadi cek kesehatan yang dulu tuh ada cek kesehatan umum, cek kesehatan mata, cek kesehatan keseluruhan ya. Jadi em, bisa dilihat ya, ada kayak mata, telinga, hidung dan segala macam. Dulu aku pernah ikut tes kesehatan, tapi bukan di STAN, tapi di Politeknik Penerbangan di Surabaya dan nggak lulus ya. Terus habis itu em, belum sampai yang lari dan segala macam masih cek kesehatan umum yang kayak darah, diambil darahnya, cek gigi, apa kayak gitu-gitu. Tapi karena itu semi militer ya, jadi lebih ketat ya. Jadi waktu aku pakai behel nggak boleh. Terus habis itu kalau yang tes kayak lari apa segala macam itu ada kayak lari 6 kali putaran, satu run, terus apa lagi? Satu run tuh yang kayak gitu ya, yang angka 8. Jujur aku nggak ngerti gimana cara triknya ya, karena aku waktu itu tidak melakukan tes ini. Cuma eh, aku yakin kalau misalnya ikut Supercamp pasti dikasih tahu ya. Cuma ini aku kasih gambaran aja. Lari, shuttle run, terus habis itu ada push up, sit up, pull up. Nah, ini em, kalau setauku ya, push up sama sit up ini kalau bisa sebanyak-banyaknya sih ya, setauku ya, sebanyak-banyaknya. Jadi dari sekarang latihan-latihan gitu. Kalau misalnya daripada teman-teman misalnya Sabtu Minggu weekend nganggur apa gitu, bisa lah nyicil-nyicil berapa push up apa kayak gitu. Dan setauku push up cowok dan cewek berbeda. Jadi dipahami lagi ya. Kayak banyak di YouTube-YouTube yang berkeliaran kalau misalnya mau lihat spill-spillannya. Nah, kalau pull up ini juga banyak-banyakan sih. Dan pull up kan susah ya, saya nggak semua orang bisa. Dan ada kok pull up-nya yang cuma 1 kali pull up bisa keterima, tapi mungkin didongkrak sama nilai-nilai yang lain ya, kayak push up, sit up, gitu. Jadi jangan karena dengerin aku sekarang kayak pull up-nya satu aja gitu, push up-nya satu aja katanya lolos kok gitu. Jangan ya, jadi harus dimaksimalkan. Cuma karena pull up ini kayaknya yang lain juga susah, jadi pasti penilainya, pengujinya itu pasti juga punya komponen penilaiannya lah. Pasti dia nggak langsung kayak oh pull up cuma satu nggak lolos gitu. Pasti dia punya pertimbangan yang lain gitu. Oke sih, baca lagi. Semoga menjawab Satyana. Banyak banget ya ternyata ya Allah. Benar. Ini ada pertanyaan yang lucu ya. Jadi direct langsung ke aku tidak menyebutkan nama. Izin, bertanya Kak, apa benar kalau keterangan di stan langsung DO? eh Benar ya, jawabannya benar. Benernya, kok bisa benar, Kak? Kalau ketahuan pacaran, terus besoknya nggak masuk ujian, nah itu DO. Tapi kalau misalnya pacaran aja, ya udah nggak DO. Nggak ada aturan pacaran nggak pacaran. Tapi kayaknya yang mengatur pacaran-pacaran itu tuh di anu ya yang di sekolah yang militer-militer gitu deh, semi militer kayaknya agak ketat kalau masalah kayak apa pacaran yang kayak gitu-gitu ya. Coba kalau di stan nggak ada aturannya ya, dia nggak ada aturan mengikat yang dari awal kayak teman-teman direktur yang ngomong itu ini kita nggak boleh pacaran ya kalau pacaran DO enggak yang bikin DO tuh nilai dan nggak ikut ujian ya jadi kalau misalnya jadi DO tuh nyantai ya di stan itu jadi ada em, di angkatanku ada berapa yang sudah DO dari semester 2 3 ada setiap tahun setiap semester selalu ada yang DO tapi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman di sini belajar ya minimal ikutin aja lah alurnya belajar ikut ujian em, nggak aneh-aneh lah. Itu insya Allah lah pasti memenuhi nilai yang standarnya ya. Jadi kalau di bawah 2,75 semoga nggak berubah dan semoga nggak naik. 2,75 di bawah itu DO. Mau dia cuma 0,0001 ya selisihnya. Nggak bisa dimaafkan. Tapi 2,75 itu harusnya udah parah banget sih. Maksudnya kayak kalau misalnya teman-teman bener kayak nggak nggak belajar, nggak apa tidur apa segala macem, nggak ujian, nggak dengerin dosennya ngapain gitu, harusnya aman sih. Ya mungkin eh, waktu itu teman-teman yang udah DO mungkin ya kondisinya kondisi orang-orang kan beda-beda ya. Mungkin waktu itu dia lagi kesulitan belajar atau gimana gitu. Jadi
Selama teman-teman di sini mengikuti alur, kalau ada belajar, dan di stan tuh sering banget ada belajar bareng kayak tentir-tentiran gitu. Selama teman-teman ikutin alur aja kayak oh ada tentir ikut apa terus tanya temen-temennya atau waktu lagi kuliah nanya dosennya justru kalau di stan itu kalau sering nanya dosen malah dikasih nilai jadi jangan takut kalau misalnya tanya misalnya justru dosen tuh ngeliat kayak oh orang ini tuh mau ngerti loh materi ini jadi justru aktif kayak gitu jadi jangan takut kalau misalnya nanya sama dosen sama kakak kelas sama teman-teman welcome banget sih pengalamanku ya gitu jadi bener nggak kalau ketahuan pacaran di stan langsung dia bener kalau besoknya nggak ujian bener. Terus kalau misalnya enggak, kalau misalnya ujian, belajar segala macam, harusnya nggak ada DO ya. Jadi jangan jadi momok ya DO itu. Jadi ngalir aja lah. Aku juga orangnya nggak terlalu yang kayak belajar setiap hari, setiap saat gitu, nggak biasa aja. Tapi alhamdulillah lulus dan sekarang udah kerja gitu. Oke, semoga menjawab ya Nafi ya. Navy namanya, Navy. Lia, Kak adakah tips buat latihan TKK untuk pemulai? Dimulai. Udah itu aja tipsnya dimulai aja dulu gitu karena eh, yang penting fisiknya udah bagus dulu ya karena kalau misalnya udah tahu teorinya oh nanti kalau lari 8 harus agak ngepot dikit oh harus agak terbang dikit kalau udah tahu teorinya banyak tapi misalnya fisiknya nggak kuat buat larinya itu nggak kuat juga cuma teori-teori itu tadi gitu kan jadi mending sekarang mumpung eh, mungkin teman-teman bisa tahu tips-tipsnya kayak gitu lebih detailnya itu mungkin bisa di bimbel atau dicari di YouTube apa segala macam ya. Tapi buat sekarang kalau misalnya sambil nyicil yang mending ini ya, misalnya fisiknya, karena buat ngatur napas. Karena orang tuh nggak bisa jogging tuh langsung tiba-tiba tuh nggak bisa ya. Aku yang anak basket aja. Ini aku kan, saya kemarin kuliah sampai kuliah aktif basket ya. Waktu udah kerja disuruh jogging lagi udah ngap-ngapan gitu loh. Jadi memang harus rutin, harus dijaga nafasnya, kondisi fisiknya gitu. Tapi kan aku udah agak jompo ya. Saya kalau kalian-kalian kan misalnya masih kinyis-kinyis gitu, masih enak lah. Badannya masih enteng, belum ada beban hidup ya. Jadi harusnya lebih dimulai ya. Jadi tipsnya dimulai. Untuk memula kan dimulai. Dimulai aja dulu jogging. Kalau mau lebih rutin ya 2 hari sekali gitu. Jadi jangan nantilah tunggu ini pengumumannya keluar baru jogging atau nantilah kalau misalnya udah mau bimbel, nantilah nanti waktu udah ujian nah jedar panik, bingung nanti. Karena yang disiapin nggak cuma tes itu aja. Jadi yang disiapin banyak tesnya, psikotes apa segala macam. Jadi dari sekarang harus mulai dibagi waktunya buat nyiapin itu semua dokumen apa segala macam gitu, oke? Terima kasih Lia sudah bertanya. Ada lagi? Oke, ini udah mulai. Ini ya, ini terakhir sampai di Aurel ya. Oke, Dinda Azahra. Dinda Zahra, kalau daerahku ada di daftar nominasi, tapi daftarnya di reguler A, lebih banyak peluang yang mana? Em, ini tergantung gimana ini ya, gimana statistik mendaftarnya ya. Tapi harusnya sih kalau misalnya udah dikasih kesempatan afirmasi ya, harusnya sih lebih kecil peluang, lebih besar peluangnya afirmasi karena itu kan kayak penghususan gitu dikasih yang ini kan yang afirmasi itu. Tapi kalau misalnya emang suka tantangan ya boleh kalau misalnya mau reguler. Cuma kan justru orang-orang tuh pengen eh apa ya? Pengen cari yang peluangnya lebih besar. Kalau pemahamanku harusnya afirmasi peluangnya lebih besar karena itu daerah khusus ya. Aku nggak tahu daerahnya apa aja. Maksudnya lebih spesifik apa aja. Cuma kalau misalnya memang daerahnya Mbak Dinda ini masuk daftar afirmasi diambil aja. Harusnya peluangnya lebih besar karena kan pendaftar di situ nggak sebanyak yang reguler peluangnya pasti juga lebih besar gitu ya. Sulawesi ya atau apa ya kalau afirmasi? Em, nggak tahu deh aku. Kayaknya selain Sulawesi ada lagi deh. Afirmasi diambil aja kalau misalnya memang ada ya. Harusnya peluangnya lebih besar gitu. Dan kalau di sana itu perankingannya nasional ya. Dia nggak ada perankingan. Ini di luar pertanyaan afirmasi ya. Kalau misalnya oh aku di ini nih di Surabaya oh kayaknya Surabaya anu deh peluang kalau daftarnya di Surabaya nanti peluangnya lebih kecil aku pindah ke mana aku pindah ke Sulawesi gitu misalnya atau aku pindah bukan afirmasi pindah ke ini misal ke Banyuwangi atau pindah ke Bandung atau pindah kemana gitu biar peluangnya lebih besar gitu enggak ya soalnya perankingan STAN itu nasional jadi dia
setelah skornya keluar itu di ranking secara nasional, enggak secara daerah. Kalau secara daerah itu setauku IPDN. Jadi IPDN dia kuotanya kuota daerah. Jadi nanti waktu keluar pengumuman informasi ini tentang sekolah kedinasan, dia langsung ngasih tahu, oh Jawa Barat kuotanya berapa, Jawa Timur kuotanya berapa. Kalau STAN nggak ada, dia kuotanya nasional. Jadi mau daftar di Lubang Semut juga sama aja, peluangnya sama kayak daftar di Surabaya gitu. Oke, semoga menjawab ya. Dinda Azhra. Oke, terus di sini, oke ini ada 3 pertanyaan lagi. Mungkin sampai sini ya. Aurel, Kak mau tanya lagi, kalau penempatan di Pemda sama di Kementerian atau lembaga lain gajinya beda ya Kak? Wow, kamu keren sekali bahas gaji. Em, Agak sensitif ya, cuma nggak apa-apa, aku spill aja. Jadi kalau penempatan di Pemda sama di Kementerian lembaga lain gajinya beda ya Kak? Itu sebenarnya ketika kamu penempatan di kementerian, di Kemenkyu, di Pemda itu plus minus ya. Jadi rezekinya beda gitu yang dirasain. Kalau misalnya kamu ada Pemda ini nih, misalnya aku orang Surabaya ya, oh ada Pemda Jawa Timur nih Kak, buka gitu. Terus habis itu aku daftar nih Pemda Jawa Timur. Ya mungkin mungkin secara penghasilan kalau dibanding-bandingin sama Kemenkyu, oh lebih besar Kemenkyu gitu. Misal ya, misal. Siapa tahu lebih gede Jawa Timur kan nggak tahu ya. Misal Kemenkyu lebih besar ya, cuma kan rezekinya beda gitu. Ya mungkin pendapatannya di sini mungkin lebih kurang dari Kemenkyu, tapi di home base, tapi di rumah. Nggak perlu, nggak harus ngerasain pindah-pindah terus, nggak harus ngerasain mungkin kerja di Jakarta yang hiruk pikuknya kayak gitu, terus habis itu eh, apa biaya hidupnya sekian gitu. Jadi rezekinya beda-beda. Cuma kalau misalnya di Pemda itu gajinya nggak sama rata. Jadi Pemda itu gajinya sesuai dengan kemampuan daerahnya. Teman-teman kalau misalnya memprediksi mana sih Pemda yang gajinya gede gitu, lihat aja pendapatan daerahnya. Kalau pendapatan daerahnya semakin tinggi, berarti dia kemampuan fiskal atau kemampuan daerahnya itu mengikuti semakin tinggi juga. Nah, pasti dia lebih punya banyak kesanggupan atau modal untuk bayar eh, gaji karyawannya gitu ya, atau gaji pegawainya, PNS-nya. Contohnya Jakarta, pasti kalau misalnya iseng-iseng lihat lah anu pendapatan daerahnya Jakarta sama misal dibandingin sama Kabupaten Sidoarjo misal atau sama kabupaten di mana gitu, pasti jauh beda dan pasti itu mempengaruhi remunerasi atau gaji dari PNS-nya. Itu makanya kenapa kok banyak seliweran berita-berita kayak oh gaji PNS DKI tertinggi se-Indonesia bla 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 ya karena pendapatan daerahnya tinggi dan kerjanya juga pasti tekanannya beda. Oh gitu ya, datang kerja nggak banyak kerjaan gitu. Tapi kalau Jakarta ya pasti beda ya, maksudnya eh, tuntutan kerjaannya, tekanan kerjaannya beda. Apalagi di Jakarta kan kota padat penduduk, padat industri, padat apa segala macam. Berarti kerjanya lebih banyak, terus habis itu persyaratan lebih banyak. Kayak misalnya kalau telat 1 menit, ini ada anu sih, ada info ya. Kalau misalnya telat 1 menit nanti potongannya sekian gitu dari gaji gitu. Jadi ya beda-beda resiko sama rezekinya beda. Terus kalau kementerian itu juga masing-masing kementerian tuh beda, masing-masing kementerian tuh beda. Dan itu dibedakan dari tunjangan kinerja tuh Tukin ya. Nah, kalau di Kementerian Keuangan em, memang kayak lebih besar ya. Maksudnya mungkin dia ada apa ya? Tunjangan sebagai pengelola keuangan or something. Dan di kementerian lain, misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, dan segala macam, itu juga lain. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau lihat, oh aku spesifik pengen Kemenkumham, oh aku pengen Kementerian Kelautan lah, kayak temannya Mas Toha gitu kan. Buka aja di Perpresnya. Di Perpres itu setiap instansi ada masing-masing, dan itu diatur. Jadi kayak, oh untuk yang grade 6, grade 7, itu sekian, 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 dan itu pastinya setiap kementerian tuh beda-beda. Gitu. Dan eh, nggak diupdate apa kayak gimana gimana ya itu pasti nanti ada perubahannya jadi dari nggak dari terlahirnya kementerian tuh sampai tahun ini sama nggak jadi dia berubah-berubah terus ya sesuai dengan gimana kinerja dari kementeriannya itu tadi gitu. Nominalnya nanti lihat sendiri ya soalnya beda-beda nominalnya sendiri di Perpres lihat aja Perpres tunjangan Kementerian Dalam Negeri atau tunjangan Kementerian Pendidikan
gitu. Atau yang lain-lain MK atau Setjen DPR. Temanku ada yang penempatannya di Setjen DPR. Setjennya ya, bukan jadi DPR. Enak banget jadi DPR. Jadi di sekretariat. Jadi ngurusin administrasi, berkas keuangan dan kayak gitu-gitu. Oke, semoga menjawab. Ini keren loh pertanyaannya, dia selangkah lebih maju. Terus kalau emang kalau nginjek rumput di stan dia nggak kak pernah dengar soalnya. Jadi kalau nginjek rumput itu enggak, aku nggak ngerti ya. Aku juga dengar sih cerita itu. Cuma mungkin dia nginjek rumputnya sambil diludah-ludahin apa sambil apa yang itu nggak tahu ya. Harusnya sih diperingati ya, itu maksudnya kenapa sih ada aturan-aturan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di kampus ada tuh, kalau ada lapangan kan, so ada kayak papan-papannya gitu, dilarang menginjak rumput. Dulu emang bercandaan DO itu jadi kayak, jangan anu lu, jangan ngelewatin ini lu rumput ntar di DO gitu. Jadi gitu tuh kayak bercanda-bercanda jadi kayak, jangan itu tahu, jangan jangan ini, jangan ngapain, ntar ini tahu ntar DO jangan ini jangan nyebur ke kolam ntar DO tahu jarang ini ntar DO itu jadi kayak cuma bercandaan sih biar kita nggak terlalu ngelihat DO tuh jadi kayak serem banget gitu jadi kayaknya tuh bercanda-bercandaan zaman dulu aja cuma itu dibawa sampai angkatanku pun masih bercandaan masalah nginjek rumput tuh DO gitu tapi dulu kayaknya ada deh yang apa yang masalah kolam dia dijeburin ke kolam gitu terus I don't know kayak DO or something intinya itu cuma buat disiplin biar disiplin aja gitu jadi biar dikasih aturan tuh biar manut sama aturannya even kayak cuma dilarang nginjek rumput tuh harus manut gitu biar nanti waktu udah kerja ini tidak lepas dari aturan apapun ya tunjangan seragam apa kepangkatan pendidikan apa segala macam aturan cuma ya make sense kok nggak yang kayak militer kayak yang kayak Korea Utara banget itu nggak biasa aja kok saya masih tetap bisa diikuti. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini dari Aurel. Di stan ada senioritas nggak, Kak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Eh, soalnya aku punya em, pengalaman atau cerita pengalaman dari teman-teman yang sekolahnya di semi militer gitu ya. Semi militer kayak mungkin IPDN atau yang lain yang sekolah apa ya STTD, Poltek Bank, apa Poltekip, Poltek Kim yang kayak gitu-gitu mungkin mereka iya menganut itu kalau di stan enggak jadi justru kalau sama senior senior ya aku bahkan bilangnya nggak senior aku bilangnya kayak oh kakak kelas gitu cutting gitu jadi apa ya lebih lebih gimana ya lebih justru kita sama kakak kelas tuh justru saling butuh gitu kayak misalnya mereka udah pernah belajar ini dulu waktu tingkat 1 ya sekarang mereka jadi tingkat 2 ya jadi kita kak ini dong ajarin ini materi ini apa segala macem gitu justru mereka tuh banyak yang baik-baik kayak gitu loh kayak ngajak buat belajar bareng terus habis itu em, nanti kalau misalnya nanti kalau udah masuk di STAN itu ada organisasi daerah atau organda jadi kayak aku Surabaya ada organisasi daerah khusus Surabaya ya itu juga merupakan salah satu bentuk apa ya kalau kita tuh bener-bener dirangkul gitu loh jadi nanti waktu di organda itu kayak nanti ada event-event buat belajar event-event jalan-jalan apa segala macem terus bikin kegiatan tryout buat adik-adik apa kayak gitu itulah ya jadi intinya nggak ada senioritas yang berlebihan di stan justru kita malah saling rangkul dan kita nggak ada yang kayak coba hafalin kakak tingkat kamu satu angkatan siapa aja yang dari Surabaya sebutin namanya nggak ada ya jadi kita bahkan apa ya malah kalau misalnya kayak event-event kayak misalnya panitia kepanitiaan kan aku juga ikut ya beberapa kepanitiaan gitu aku nggak mau terlalu sibuk jujur karena memang disarankan juga jangan terlalu sibuk justru waktu ikut kepanitiaan tuh malah kayak deket banget malah sama kakak tingkatnya jadi kayak apa ya jadi kayak udah kayak temen gitu malah kita tuh em, kalau dan kita setelah udah jadi kakak tingkat ternyata kita juga nggak punya em, pemikiran yang semi militer yang senioritas kayak gitu juga enggak jadi kita keikut sama budaya yang ada gitu jadi kita pada akhirnya nge-treat adik-adiknya ya sama kayak kita ditreat sama kakak tingkatnya yang ngayomin malah ngajarin apa segala macam gitu jadi tidak ada senioritas sama sekali di STAN kecuali kalau memang ada oknum sih ya satu dua paling ya yang ngerasa dia kayak oh gue senior lu awas lu lewat depan gue sikat lu gitu
Sejauh ini nggak ada yang separah itu sih. Paling mungkin beberapa orang mungkin ngerasa kayak dia oh kakak tingkat apa segala macam. Tapi selebihnya normal sih. Kita manusia biasa yang kayak ya udah belajar. Kata Tuhan kita itu cuma lulus. Kita nggak ada kebutuhan kayak respect senior begini biasa aja. Jadi kebutuhan di sana lulus, nggak ada yang belajar. Jadi itu ya. Semoga menjawab Aurel. Baik banget pertanyaan yang jawab yang nanya ya. Keren kan ingin itu kayaknya masuk stan ya. Mungkin itu aja ya dari sesi tanya jawab aku ya banyak banget yang tanya-tanya ya. Semoga ini bisa memberi insight ya ke teman-teman biar bisa tergambar ya STAN tuh kayak gimana sih sekolah kedinasan kayak gimana dunia pekerjaan tuh kayak gimana. Ini BTW silau banget ya. Ya jadi semoga teman-teman di sini lancar semuanya. Jangan lupa di follow up kalau misalnya ada eh, info-info dari Kemenpan RB, dari websitenya Pakai Instan. Jangan lupa catch up coba sama teman-temannya, tanya-tanya ini gimana, apa segala macam, biar nggak ngerasa sendiri gitu ya. Jadi bisa saling ngingetin. Terus habis itu bagus juga nanti yang dari Bimbel Akses tuh ada kayak grup diskusi. Terus habis itu ya pokoknya semua kesempatan kalau misalnya bisa diambil sekarang diambil lah. Kalau misalnya ada yang eh, kayak bimbel atau misalnya ada tryout-tryout dari lain atau misalnya ada webinar-webinar kayak gini ya dimanfaatkan lah ya. Cuma 2 bulan 3 bulan ini ya harapannya teman-teman bisa lebih effort, lebih usaha ya memang lebih susah sih kayak aduh kak capek banget ya 2 bulan 3 bulan ini ngejar segala macam. Tapi kalau aku bisa bilang setelah nanti teman-teman udah masuk di stannya udah lulus itu worth it banget ya. Apalagi sekarang aku udah di posisi itu, sekarang aku udah kerja, terus udah ngelanjutin pendidikan, saya ngelanjutin kuliah dan maksudnya bayar gitu apa yang teman-teman sekarang lagi usahain ya termasuk ikut-ikut webinar ini juga merupakan usaha ya aku apresiasi banget. Oke, semoga nanti kita menjadi satu alumni di STAN ya. Semoga lancar semua. Oke, mungkin itu aja. Semangat semuanya. Mungkin ini kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lagi, dipersilahkan. Mungkin bisa tanya di Instagramku, atau mungkin langsung ke Bimbel Akses, atau langsung ke Mas Toha. Boleh. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Mas Toha banyak banget nih dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Safira atas pemaparan materi yang cukup banyak dan cukup luas banget sekali ya teman-teman ya. Cukup tergambarkan kuliah di kampus TAN seperti apa, terjawab mungkin dugaan-dugaan yang kurang yang berbentuk negatif terjawab dengan Kak Safira langsung yang pernah langsung di lingkungan STAN dan lingkup STAN juga ternyata emang enak-enak gitu kan belajar bareng. Kemudian kalau sore hari tuh enaknya di stand tuh jogging bareng gitu karena memang asri banget ya kayak di stand itu. Oke. Terima kasih buat Kak Safira sekali lagi. Ya, sebelum kita akhiri untuk webinar kita hari ini, boleh dari tim admin kita spin nih siapa kira-kira akan mendapatkan giveaway berupa tumbler. Dipersilakan buat Kak admin.